Bab 2601 Tes Hansen. Mengapa proses ini begitu familiar? Mengapa aku merasa konsep ini sama dengan kacamata kristalizer? Hansen memandangi Spirit God Touch di atas meja, tenggelam dalam pikirannya. Orang-orang di Sky Palace sedang mengamati Spirit God Touch. Mereka tidak percaya God Spirit Tepuj dapat mengungkapkan informasi yang begitu menakjubkan. Jika masa depan mereka dapat ditentukan oleh serangga, lalu apa gunanya terus berlatih? Itu hanya serangga. Bagaimana itu bisa menentukan nasib kita? Pausan Federkren bertanya dengan kesal. Dia berbicara dengan keras apa yang dipikirkan orang lain di Sky Palace. Bixi terlihat sedingin biasanya. Dia melihat ke arah Pausan Federkren dan berkata, meski tidak 100% akurat, margin kesalahannya kecil. Jika kalian tidak mempercayai aku, silakan mencobanya. Petik 2. Bagaimana kita mencobanya? Pausan Federkren bertanya, melihat Ladybug God Spirit Touch berukuran koin. Bixi tidak berbicara. Dia mengulurkan tangannya untuk menyentuh God Spirit Touch. Tubuh God Spirit Touch menggigil. Kemudian, ia naik kembali ke cangkang serangga yang sebelumnya telah dilepaskan. Lapisan demi lapisan, ia menarik dirinya kembali ke dalam cangkang serangga untuk menyusun ulang dirinya sendiri. Mereka pas di sekitarnya tanpa satu pun jahitan terlihat. Jika mereka tidak menyaksikannya, kerumunan tidak akan pernah curiga bahwa serangga memiliki 9 lapisan cangkang untuk dilepaskan. Sekarang, Bixi berkata, beri dia setetes darahmu. Ia akan memakan darah kamu dan mulai melepaskan cangkangnya sesuai dengan gen di dalam darah kamu. Petik 2. Pausan Federkren tidak ragu-ragu. Dia mengulurkan jarinya dan memeras tetesan darah. Dia membiarkan Ladybug God Spirit Touch menelan tetesan darah. Tapi kali ini, Ladybug hanya melepaskan 7 lapis cangkangnya. Kemudian, itu berhenti bergerak. Itu tampak kelelahan lagi. 7 talenta baju besi. Tidak buruk. Jika keberuntungan kamu tidak merugikan kamu, kamu bisa menjadi dewa dan bahkan mencapai tingkat transmutasi, kata Bixi, menatap tajam pada God Spirit Touch. Aku hanya mengatakan serangga ini sudah lelah, dan itulah mengapa dia berhenti bergerak setelah melepas 7 lapisan cangkangnya, kata Yun Sui dengan sedikit mencibir. Semua siswa Sky Palace setuju. Mereka semua meragukan kebenaran kemampuan God Spirit Touch. Kakak ketiga, kenapa tidak kamu tunjukkan pada kami? Kata Bixi, melihat ke Exquisite. Exquisite mengangguk. Dia menggunakan jarinya untuk menyentuh kepala sentuhan God Spirit Touch. Sentuhan roh dewa memakai lapisan cangkangnya lagi. Exquisite memberinya tetesan darahnya. Saat semua orang memperhatikan, serangga itu mulai melepaskan lapisan armornya lagi. Ini menghilangkan 9 lapisan cangkang. Jika kalian masih belum mempercayai kami, silakan mencobanya sendiri. Gen Sky cukup bagus jika dibandingkan dengan kebanyakan ras yang lebih tinggi. Bakat gen peringkat 5 adalah yang paling umum, tetapi tidak sulit untuk mendapatkan 7 atau 8. 9 sangat jarang. Saat ini, di Sky, kami hanya dapat memastikan bahwa Lone Bambu dan Yu Sansi memiliki 9 talenta armor, kata Bixi. Orang-orang masih tidak mempercayainya, dan Yun Sui tiba-tiba berkata, sangat mudah untuk mengetahui apakah serangga ini akurat. Tolong beri kami pencerahan, kata Bixi sambil menatap Yun Sui. Siswa Sky Palace semua memandang Yun Sui juga. Yun Sui memandang Bixi dan dengan percaya diri berkata, kamu bilang Lone Bambu memiliki 9 talenta armor, kan? Benar, jawab Bixi dengan pasti. Maka itu mudah, kata Yun Sui sambil tertawa. Dia melihat ke arah Hansen dan berkata, jika Lone Bambu memiliki 9 talenta armor, maka aku persembahkan untuk kamu Brother Han, yang memiliki skill yang sama dengan Lone Bambu. Aku pikir dia sama berbakatnya dengan Lone Bambu. Apakah kamu akan setuju? Petik 2. Benar, saudara Han dan Lone Bambu serupa. Mungkin kita harus mengizinkan saudara Han mencobanya. Para siswa Sky Palace semuanya setuju. Reputasi Hansen di Sky Palace sekokoh Lone Bambu, dan dia telah melakukan banyak hal di luar Sky Palace hingga melebihi harapan semua orang padanya. Dia bahkan mengalahkan paman keempat Extreme King. Jika serangga mengatakan Hansen tidak berbakat, mereka tidak akan percaya pada keakuratan serangga. Mungkin tidak. Bixi melihat ke arah Hansen dan dengan dingin berkata, bakat gen dari Crystallizer memiliki kekurangan di dalamnya. Mereka hanya maju dalam kecerdasan mereka. Mereka tidak melebihi orang lain dalam kapasitas apapun. Sebagian besar ras mereka seperti itu. Bahkan beberapa dari yang bermutasi tidak jauh berbeda, mereka mungkin mendapatkan 1 atau 2 cangkang tambahan. Memiliki 3 lagi sangat jarang. Petik 2. Memiliki 3 cangkang lagi itu bagus. Jika Crystallizer biasa memiliki 6 talenta armor, maka tidak aneh jika dipercaya Brother Han mungkin memiliki 9 talenta armor, kata Yun Sui. Sky adalah ras tinggi. Orang biasa di Sky memiliki 5 talenta baju besi. Para Crystallizer bukanlah ras yang tinggi. Crystallizer biasa hanya memiliki 3 atau 4 talenta lapis baja. Ras aku telah melihat banyak Crystallizer dan mengujinya dengan God Spirit Touch. 4 talenta armor sangat langka, dan aku belum pernah melihat satu pun dengan 5 talenta armor, kata Bixi datar. Jika saudara Han tidak dapat menguji dan menampilkan 9 talenta baju besi, maka itu membuktikan God Spirit Touch tidak akurat, kata Yun Sui pasti. Aku setuju. Keterampilan saudara Han, jika dia tidak mendapatkan 9 talenta baju besi, itu berarti serangganya rusak.
Petik 2. Iya, iya. Jika saudara Han tidak memiliki 9 talenta baju besi, maka pengujian lebih lanjut tidak diperlukan. Bahkan jika dia memiliki 9 talenta armor, itu tidak berguna. Kita tidak bisa mencapai prestasi saudara Han. Itu berarti hasil dari hal ini tidak ada gunanya. Petik 2. Semua siswa Sky Palace sangat bersemangat. Beberapa dari mereka sebenarnya tidak mencurigai God Spirit Touch, tapi ini tentang Lone Bambu. Bixi dan yang lainnya membuat mereka marah. Para siswa Sky Palace tidak menyukai Bixi dan Exquisite, dan itulah mengapa mereka sangat bersemangat. Aku tidak bisa memberitahu kamu apakah itu nyata atau tidak. Kami harus mencari tahu melalui pengujian lebih lanjut. Bixi tetap tanpa emosi. Sepertinya wajahnya memakai topeng yang tidak pernah bergerak. Hansen tidak ingin berpartisipasi dalam ujian seperti itu. Itu bukan urusannya, tapi murid-murid Sky Palace memintanya. Jadi, dia berdiri dan berjalan di samping Bixi. Bixi tidak banyak bicara. Dia menekan kepala God Spirit Touch untuk membuatnya bergegas, mengumpulkan semua cangkangnya. Lalu, dia memberitahu Hansen, sudah siap. Gen manusia tidak stabil, dan bahkan Glases Crystallizer tidak dapat memberitahu aku apapun. Aku ingin tahu apakah God Spirit Touch ini bisa melakukan apa yang tidak bisa dilakukan Glases, pikir Hansen dalam hati. Kemudian, dia memeras darah dari jarinya dan memegangnya di depan God Spirit Touch. God Spirit Touch menyedot jari Hansen, menarik darah Hansen ke perutnya. Orang-orang di Sky Palace mengamati God Spirit Touch dengan gugup. Bixi dan Exquisite juga menyaksikan God Spirit Touch. Mereka tertarik untuk melihat seberapa besar bakat armor yang dimilikinya. Saat semua orang menyaksikan, tubuh God Spirit Touch menggigil. Itu bergerak perlahan saat memproses darah yang diambilnya. Bab 2602 Bakat Gen Hansen. Setelah tubuh God Spirit Touch menggigil, dengan cepat ia muncul dari cangkang pertamanya. Itu meninggalkan cangkang kosong di belakang. Aku ingin tahu berapa banyak lapisan cangkang yang dapat ditinggalkan Guru Han oleh God Spirit Touch. Beberapa siswa Sky Palace telah belajar langsung di bawahnya saat dia menjadi guru. Jadi, mereka biasa memanggilnya Guru Han. Sulit untuk mengatakannya. Jika God Spirit Touch itu akurat, peringkat Guru Han tidak akan setinggi itu. Memang benar bahwa Gen Crystallizer tidak terlalu kuat. Petik 2. Semua orang berbisik satu sama lain dalam diskusi yang hening saat God Spirit Touch melepaskan lapisan cangkangnya yang ketiga. Kemudian menghapus yang keempat. Itu telah menghilangkan 4 lapisan cangkang secara total. Hansen sangat senang dengan ini. Glases tidak dapat menentukan bakat manusia, tetapi God Spirit Touch ini sepertinya mampu melakukannya. Ladybug ini dapat melakukan tes tidak peduli level kamu. Jika seseorang tidak didewakan, kacamata menunjukkan nilai maksimal 5 bintang. Tapi itu sudah bisa diduga. Glases hanya dapat mengumpulkan sejumlah informasi dengan memindai. Itu tidak buruk, mengingat itu tidak bisa secara langsung menganalisis darah seperti yang bisa dilakukan Ladybug. Glases tidak bisa diharapkan seakurat God Spirit Touch. Glases itu seperti alat pendidikan anak-anak. Crystallizer pasti memiliki alat yang lebih baik di suatu tempat. Saat Hansen memikirkan hal ini, God Spirit Touch melepaskan lapisan kelima cangkangnya. Itu masih terkelupas dari kulitnya. Sepertinya bakat Brother Han luar biasa, puji Tousan Feathercran, saat dia melihat God Spirit Touch menghapus lapisan ketujuh. Bixi dan Exquisite sama-sama terkejut. Kemampuan evolusi Gen Crystallizer tidak tinggi. Tidaklah buruk untuk memiliki 4 talenta baju besi, tapi 7 talenta baju besi itu terlalu berlebihan. Dia pasti mengalami banyak mutasi untuk melihat potensi gen mencapai ketinggian numerik seperti itu. Tapi kemudian, setelah God Spirit Touch melepaskan baju besi ketujuh, itu terus terkelupas lagi. Dia memiliki 8 talenta baju besi. Exquisite dan Bixi terkejut. Konsep itu sepertinya mustahil. Salah satu Crystallizer seharusnya tidak berkembang sebanyak itu. Bahkan jika seorang dewa menempatkan gennya yang didewakan ke dalam tubuh Crystallizer, itu masih tidak dapat menjamin bahwa seorang penyembuh yang lemah dapat menunjukkan 8 talenta baju besi. Tapi tampaknya juga tidak berakhir di situ. God Spirit Touch, setelah pelepasan cangkang ke-8, terus menggigil dan bergetar. Tampak seperti gatal, dan itulah sebabnya ia menghilangkan kulitnya. Ketika God Spirit Touch melepaskan lapisan lain dari cangkangnya, para siswa Sky Palace berseri-seri dengan kegembiraan yang tak terkendali. Sepertinya serangga ini akurat. Itu lebih baik daripada seorang pria yang membuat penilaian acak. Petik 2. Tidak heran Brother Han dianggap setara dengan Lone Bambu. Bakat gennya luar biasa. Petik 2. Guru Han sangat pintar. Jika dia bekerja lebih keras, dia bisa lebih besar dari Very High. Petik 2. Hanya itu yang bisa dilakukan oleh 9 talenta armor. Saudara Han mencapai prestise itu dengan mudah. Apa yang orang itu katakan? Bukankah dia bilang Crystallizer tidak bisa memiliki 9 talenta armor? Siswa Sky Palace tidak menyukai Bixi dan Exquisite karena perlakuan Very High terhadap Lone Bambu. Mereka tidak akan melepaskan kesempatan ini. Raja dan setengah dewa tidak mengatakan hal buruk, tetapi siswa di sekitar tidak berhenti berbicara. Mereka terus-menerus mengejek dua orang Very High. Bixi dan Exquisite tidak memperhatikan komentar sinis dari siswa Sky Palace. Mereka hanya menatap Hansen dan mengerutkan kening. Bakat Gen Crystallizer tidak bisa mencapai 9 armor, kecuali Hansen ini bukan salah satu Crystallizer.
Entah itu, atau gennya berevolusi karena beberapa keadaan yang sangat unik. Itulah satu-satunya cara dia bisa mendapatkan 9 talenta baju besi. Tidak peduli apa penyebabnya, kita harus waspada terhadap Hansen ini, kata Bixi dengan serius. Exquisite ngangguk. 9 talenta baju besi jarang terjadi. Aku tidak berharap untuk melihat hasil ini dari Crystallizer. Jika dia berevolusi, dia pasti menerima dorongan yang tidak mungkin kita pahami. Begitulah gennya berevolusi begitu banyak. Petik 2. Exquisite tidak meragukan bahwa Hansen adalah seorang Crystallizer. Crystallizer mudah dikenali, dan ketika Kong Fei menyalakan lentera untuk menciptakan ras tidak, banyak elit melihat Hansen menemaninya. Mereka segera tahu bahwa dia adalah seorang Crystallizer. Saat itu, level Hansen terlalu rendah. Elit yang didewakan dapat melihat melalui gennya dengan mudah, dan tidak ada cara bagi Hansen untuk menyembunyikan identitas gennya saat itu. Tidak mungkin dia bisa menutupi rasnya. Jadi, Bixi dan Exquisite percaya Hansen pasti telah menemukan beberapa rahasia kuno yang memungkinkan bakat gennya menjadi sangat menakutkan sehingga mereka hampir sebagus Very High. Tapi tak satu pun dari mereka mengira ada sesuatu yang samar tentang fakta bahwa dia memiliki 9 talenta baju besi. 9 talenta baju besi, meski jarang, memang ada. Beberapa raja ekstrim dan langit bisa menghasilkan hasil 9 bakat baju besi. Itu terutama berlaku untuk Extreme King. Tubuh raja mereka yang kuat bisa mencapai 9 talenta baju besi. Jadi, memiliki 9 talenta baju besi tidak menarik bagi Bixi dan Exquisite. Itu semua tergantung pada kecerdasan seseorang. Ulat sutra Bixi adalah Yu Sanxin. Exquisite ingin lone bambu. Mereka senang dengan ulat sutra mereka. Bahkan jika Hansen memiliki 9 talenta baju besi, mereka masih percaya ulat sutra mereka lebih baik. Tapi apa yang terjadi selanjutnya mengejutkan Bixi dan Exquisite. Bahkan jika mereka tidak mempraktikkan lupakan cinta dari Very High, emosi mereka akan lebih dingin daripada emosi orang pada umumnya. Tapi sekarang, wajah mereka berubah saat mereka memandang God Spirit Touch. God Spirit Touch itu telah melepaskan 9 lapisan cangkangnya, tetapi sekarang tubuhnya bergerak untuk mengupas yang lain. Bagaimana mungkin? Bixi dan Exquisite terkejut. Bahkan di antara Very High, tidak banyak yang bisa menghasilkan sosok 10 talenta baju besi. Para siswa Sky Palace sangat gembira. Yun Sui tersenyum sambil berkata, saudara Han benar-benar berbeda. Dia memiliki 10 talenta baju besi. Petik 2. Tidak heran Hansen bisa mencapai banyak hal. Dia sangat berbakat, kata Yun Susang sambil tersenyum. Namun, siswa Sky Palace lainnya tidak sopan seperti saudara perempuan Yun. Mereka semua tertawa. Aku pikir 9 talenta armor itu bagus, tapi ternyata tidak. Guru Han mengujinya secara acak dan menerima hasil 10 talenta baju besi. Petik 2. Baik. Aku yakin mereka baru saja mulai mengungkapkan tentang bagaimana bakat gen Crystallizer akan menjadi buruk karena mereka hanya memiliki 9 talenta armor. Petik 2. Kalian tidak mengerti. Siapapun yang lahir lebih dulu lebih besar, dan dalam hal ini, 9 lebih besar dari 10. Petik 2. Kamu benar, tidak heran mereka begitu percaya diri. Petik 2. Saat siswa Sky Palace terus mengejek, God Spirit Touch merangkak keluar dari bagian depan cangkangnya dan meninggalkan lapisan baju besi yang seperti koin. 10 bakat baju besi. Dia benar-benar memiliki 10 bakat baju besi. Exquisite dan Bixi memandang Hansen dengan keheranan. Tidak sulit untuk menemukan ulat sutra dengan 9 talenta baju besi, tapi ulat sutra 10 talenta baju besi akan sangat sulit untuk dicapai. Jika tidak ada kecelakaan, dan dia diberi sumber daya yang cukup, seseorang dengan 10 talenta baju besi memiliki peluang tinggi untuk menjadi dewa sejati. Tapi sesuatu yang lebih mengejutkan terjadi. Setelah God Spirit Touch mengupas lapisan ke-10, itu terus bergerak. Bab 2611 Armor Talenta. Exquisite dan Bixi sangat terkejut. 10 talenta baju besi adalah yang tertinggi yang bisa dicapai makhluk di alam semesta. Meskipun legenda mengatakan bahwa bakat talenta baju besi ke-11 memang ada, itu akan menjadi sesuatu yang disediakan untuk makhluk mitos seperti Alpha Dewa. Semua orang tahu tentang Alpha Very High, Raja Dewa Kuno, dan pemimpin sekret. Mereka adalah tokoh mitos yang bertarung dalam pertempuran legendaris di zaman kuno. Mereka mendobrak Aula Geno dan dikenal sepanjang sejarah. Ada juga banyak lainnya, yang legenda-legenda diturunkan melalui sejarah alam semesta. Tapi legenda hanyalah legenda, tidak ada yang tahu apakah mereka pernah diuji oleh God Spirit Touch. Exquisite dan Bixi, yang keduanya murni lahir di ras Very High, belum pernah melihat 11 talenta armor sebelumnya. Tapi sekarang, God Spirit Touch masih bergerak. Sepertinya ia benar-benar akan melepaskan lapisan cangkangnya yang ke-11. Apakah Crystallizer ini sekuat Alpha Very High, Raja Dewa Kuno, dan pemimpin sekret? Exquisite terguncang. Bahkan dengan kepribadiannya, dia tidak bisa menahan matanya untuk melebar. Dia memandang Hansen dan God Spirit Touch yang bergerak dengan tidak percaya. Para siswa Sky Palace juga diam. Mereka mengira ada sesuatu yang salah. Mereka telah mengejek Exquisite dan Bixi hanya sesaat sebelumnya, tapi sekarang mereka juga berpikir bahwa hasil ini terlalu konyol. Cukup adil untuk mengakui bahwa Very High adalah ras terkuat.
Bakat mereka adalah top dog, dan bahkan Bixi dan Exquisite hanya memiliki 9 talenta armor. Tapi Hansen telah menerima 10, dan prosesnya masih belum selesai. Bakat Guru Han terlalu berlebihan, pikir siswa Sky Palace dengan kaget. Para siswa Sky Palace selalu tahu Hansen memiliki bakat yang tidak masuk akal, tetapi terlalu mengejutkan untuk mempertimbangkan bahwa bakatnya mungkin sebenarnya melebihi orang-orang dari Very High. Mereka hampir tidak percaya. Lagi pula, kristalizer alam semesta terkenal dengan teknologinya. Evolusi gen mereka dikenal buruk. Ini adalah aspek terlemah mereka, dan saat ini, mereka menginjak-injak Very High. Itu sangat konyol. Di bawah beban setiap pasang mata di pertemuan itu, kumbangnya yang sekarang seukuran paku terus bergetar. Tubuhnya berkerut, terpelintir, dan berputar dengan mulut terbuka. Dan kemudian, serangga yang lebih kecil muncul. Serangga itu hanya sebesar sebutir beras. Itu berbentuk oval, dan tidak terlihat seperti God Spirit Touch lagi. Sebelumnya, setiap kali melepaskan salah satu dari 10 lapisan awal, itu masih terlihat seperti kumbang kecil. Tapi makhluk seukuran biji-bijian ini seperti ulat sutra. Bentuknya lonjong. Itu terlihat lucu, dan cukup gemuk. Semua orang melihat serangga itu dengan kaget. Bahkan Bixi dan Exquisite tampak tercengang. Mereka memiliki God Spirit Touch, tetapi ini adalah pertama kalinya mereka melihat God Spirit Touch berbentuk seperti ini. Mereka belum pernah melihatnya melepaskan cangkang ke-11-nya sebelumnya. Apakah dia benar-benar memiliki 11 talenta armor? Exquisite memandang Hansen dan kumbang God Spirit Touch dengan tatapan aneh. Matanya terus bergerak-gerak saat pikiran melintas di benaknya. Hansen melihat God Spirit Touch di atas meja. Dia terus berpikir, aneh. Saat Glases menguji aku diberitahu bahwa gen aku tidak stabil. Aku tidak bisa mendapatkan hasil. Bagaimana serangga ini bisa terus mengupas lapisannya? Jika Exquisite dan Bixi benar tentang akurasinya, maka itu berarti bakat aku luar biasa. Petik 2. Tapi Hansen tidak merasa bakatnya kuat. Setidaknya, itulah yang dia rasakan saat berlatih dengan The Story of Goodness. Kapanpun dia harus bekerja dengan itu, dia merasa praktis tidak berguna. Kemampuannya untuk terus naik level sangat bergantung pada sumber daya. Saat Hansen berpikir, God Spirit Touch bergerak. Itu bergetar dan menggigil panik saat bergerak menuju Hansen. Bixi dan Exquisite juga terkejut dengan hal ini. God Spirit Touch hanyalah sebuah xenogeneik yang telah ditangkap oleh Bixi sebelumnya. Meskipun itu setengah dewa, itu belum didewakan seutuhnya. Itu tidak bisa melawan. Karena fakta bahwa itu sangat sensitif terhadap gen dalam darah seseorang, itu adalah xenogenik yang sangat langka. Biasanya, setiap Very High yang menemukan God Spirit Touch akan mencoba untuk mengklaim dan menjinakkannya dengan keterampilan rahasia dan kemudian membuat kontrak dengannya. God Spirit Touch akan setia sampai tuannya meninggal. Hanya dengan kondisi itulah maka otomatis kontrak akan berakhir dan makhluk itu akan mencoba menemukan master lain. Jika Bixi tidak memberikan perintah, God Spirit Touch tidak akan bergerak. Tapi sekarang, meski Bixi belum memberikan satu perintah pun, makhluk kecil itu mulai bergerak menuju Hansen. Ini sangat mengejutkan Bixi sebagai tuannya. Jantung Bixi melonjak. Dia mencoba memanggil kembali God Spirit Touch, tetapi makhluk itu mengabaikan perintahnya. Itu terus merangkak ke Hansen, dan perilakunya mengejutkan Bixi. Apa yang sedang terjadi? Bixi tampak tercengang. Dia tidak bisa memahami ini, dan dia melihat ke arah Hansen dan God Spirit Touch dengan ekspresi bingung. God Spirit Touch adalah xenogenik setengah dewa, tetapi kekuatannya tidak seperti xenogenik biasa. Tubuhnya tidak kuat. Itu memiliki ketangguhan setengah dewa, tapi bukan kekuatan serangan. Ia bahkan tidak bisa terbang. Di luar angkasa, bisa mengapung. Tapi di darat, itu hanya bisa merangkak. Hansen melihatnya memanjat ke tepi meja. Kemudian, itu jatuh. Hansen menangkap makhluk kecil di tangannya. Saat Hansen menyentuh God Spirit Touch, dia merasakan itu akan memasuki otaknya. Pikirannya penuh dengan pesan yang memintanya. Itu bukanlah bahasa, hanya keinginan yang luar biasa. Hansen bisa mengerti keinginan makhluk itu adalah hendak memohon sesuatu. Aku mohon, bantu aku berkembang, itulah artinya. Pikiran makhluk kecil itu penuh dengan permintaan yang tulus. Bagaimana aku bisa membantu kamu berkembang? Kamu ingin lebih banyak darahku? Hansen bertanya-tanya dengan keras. Dia tidak tahu bagaimana tepatnya membantu God Spirit Touch. Aku mohon, bantu aku berkembang. God Spirit Touch terus mengirimkan pesan ini kepadanya. Sepertinya orang ini tidak begitu pintar, pikir Hansen. Tapi Hansen menyadari itu mungkin tidak menginginkan darah. Masih ada bekas darah di ujung jari Hansen, tapi God Spirit Touch tidak tertarik padanya. Itu terus mengirimkan pesan permohonannya. Jika dia tidak menginginkan darah aku, maka satu-satunya cara aku dapat membantu adalah dengan Blood Pulse Sutraku. Tetapi tubuh aku belum pulih. Aku tidak punya banyak energi, jadi Blood Pulse Sutraku lebih lemah dari biasanya. Aku tidak tahu apakah itu akan berhasil padanya, pikir Hansen dalam hati. Dia melemparkan Blood Pulse Sutra. Dia membuat roda penggerak dirinya terhubung dengan roda penggerak diri God Spirit Touch. Dan kemudian, mereka berputar. Hansen ingin melihat apa yang diinginkan oleh God Spirit Touch. Sebelumnya, ketika Hansen menggunakan Blood Pulse Sutra, itu sulit.
Apakah dia menggunakannya di Lando, Bar, atau Gu Qingcheng dan Elysian Moon, Hansen kehilangan semua kekuatannya untuk mendorong roda gigi mereka. Tapi kali ini, Hansen hanya perlu menggunakan sedikit kekuatan untuk mendorong self-cogwheel dari God Spirit Touch. Ini berputar dengan cepat. Bab 2604 membuat kupu-kupu dengan tangan. Orang-orang di Sky Palace bisa melihat God Spirit Touch di tangan Hansen. Kemudian cahaya merah terwujud di telapak tangan Hansen. Saat itulah mereka menyadari apa yang sedang terjadi. Itu ada, ini dia lagi. Pasti hal itu, kamu tahu apa yang aku bicarakan. Petik 2. Kamu pasti bercanda, tidak mungkin hal itulah yang membuat saudara Han mendapat gelar God's Daddy. Petik 2. Aku yakin itu, tahukah kamu bahwa aku melihatnya memberkati Bar? Apa yang aku lihat di sini adalah cahaya merah yang sama persis. Petik 2. Jadi, tentang apa ini semua? Bukankah kumbang itu seharusnya sedang menguji bakat saudara Han? Mengapa Brother Han malah memberkati God Spirit Touch? Petik 2. Mungkin mereka tidak lagi menguji. 11 bakat baju besi saudara Han sangat kuat. Apakah kamu tidak melihat God Spirit Touch merangkak ke Hansen? Mungkin itu meminta bantuannya. Petik 2. Aku harus mengakui bahwa ini benar-benar mulai menjadi pergantian peristiwa yang menarik, untuk sedikitnya. Exquisite dan Bixi merasakan pusaran emosi yang aneh di dalam dada mereka. Mereka telah mendengar cerita tentang Hansen yang memberkati Lando dan Bar, tetapi mereka pikir pasti ada semacam tipuan untuk semuanya. Tidak mungkin Lando dan Bar menjadi dewa karena kekuatan Hansen semata. Tapi God Spirit Touch itu milik Bixi, dan dia tahu banyak tentang makhluk kecil itu. Dia tahu God Spirit Touch tidak akan pernah menjadi dewa. Jadi, dia mengalami konflik dan kebingungan saat melihat apa yang diinginkan oleh Hansen. Semua orang menonton God Spirit Touch di tangan Hansen dan makhluk itu ditutupi oleh cahaya merah kecil. Tubuh kristal mulai bersinar. Semua cahaya merah naik dari tubuh God Spirit Touch, dan tubuh lonjongnya semakin mengecil. God Spirit Touch telah hidup karena Tuhan tahu berapa lama. Very High telah menerimanya sehingga dapat berulang kali menguji orang. Itu telah menyerap gen dari banyak makhluk, dan darah yang dikonsumsinya menampilkan banyak 9 talenta baju besi selama bertahun-tahun. Dan semua yang telah diberikan itu gratis. Meskipun God Spirit Touch tidak dapat menyerap gen dalam darah dengan benar, itu telah menerima banyak manfaat. Dengan jumlah sumber daya yang telah diterimanya, itu seharusnya sudah lama menjadi dewa. Tetapi bakatnya terbatas, dan tidak dapat menembus tahap terakhir. Itu berhenti di setengah dewa. Saat ini, prosesnya tinggal menerobos dinding yang tebalnya tidak lebih dari kertas. Dan makhluk itu menerobos dengan bantuan Blood Pulse Sutra Hansen. God Spirit Touch sekarang menjadi dewa. Gennya tidak lagi membatasinya. Hansen hanya membuang sedikit Blood Pulse Sutra miliknya untuk mendorong self-cogwheel. Semua orang memandang Hansen, memegang God Spirit Touch. Dan kemudian, sebuah cahaya muncul dari God Spirit Touch. Itu memang serangga kecil, tapi cahaya dari tubuhnya mencapai jauh ke angkasa. Itu menerangi seluruh sistem, dan para dewa di seluruh sistem berpaling untuk melihat ke arah itu. Kaca. Di tengah cahaya, saat tubuh serangga mengecil, retakan mulai terbentuk. Sebuah cakar kristal kecil muncul. Dan kemudian, cakar kristal lain muncul. Dan kemudian tubuh. Melalui cahaya yang bersinar, penonton hampir tidak bisa melihat kupu-kupu kristal mulai muncul. Itu mengepakkan sayapnya dan dengan senang hati menari di sekitar Hansen. Saat kupu-kupu kristal mengepakkan sayapnya, cahayanya menjadi lebih jelas. Rantai substansinya menjadi terlihat. Rantai zat terbentuk bersama menjadi sayap kupu-kupu raksasa. Itu menerangi seluruh Sky Palace. Semua orang kaget. Sebelumnya, mereka mengira ini luar biasa karena mereka telah melihatnya di video. Namun, melihat apa yang terjadi melalui layar tidak meninggalkan kesan yang terlalu dalam bagi mereka. Tapi sekarang, mereka melihat makhluk menjadi dewa tepat di tangan Hansen. Tangannya seperti tangan dewa. Mereka memiliki kekuatan yang tidak terbatas, dan mereka penuh dengan sihir. Dia bahkan bisa mengubah sampah menjadi keajaiban. Sulit dipercaya. Saat mereka menyaksikan Hansen memegang kupu-kupu kristal yang didewakan dengan anggun di tangannya, sepertinya dia adalah pencipta dewa. Itu benar-benar menjadi dewa. Bixi dan Exquisite lebih terkejut dari yang lain. Mereka telah meragukan kekuatan berkah Hansen sebelumnya. Tapi sekarang, dia dengan santai membuat God Spirit Touch Bixi menjadi dewa. Kekuatan ini lebih dari Bixi dan Exquisite tahu apa yang harus dilakukan. Bahkan para tetua yang Very High tidak dapat mencapai hal seperti ini. God Spirit Touch baru saja menjadi kupu-kupu kristal, dan sekarang terbang dengan riang di sekitar tangan Hansen. Itu terbang di sekitar Hansen 3 kali. Dan kemudian, tiba-tiba ia mengepakkan sayap kristalnya dan menghilang. Tiba-tiba menghilang begitu saja. Semua orang membeku, dan mereka semua menatap Bixi. Mereka mengira Bixi telah mengembalikan makhluk itu ke sakunya. Tapi Bixi juga membeku. Ketenangan dan ketidakpedulian sekarang telah hilang. Dia menatap Hansen, ekspresinya kaku. Sepertinya dia juga bertanya-tanya kemana perginya God Spirit Touch. Kaca. Wajah Bixi berubah. Dia merasa seolah-olah ada sesuatu di sakunya yang baru saja pecah. Dia merasa tidak enak. Dia dengan cepat merogoh sakunya. Mantra yang memiliki simbol God Spirit Touch sekarang rusak.
Fairy High menggunakan keterampilan rahasia untuk menjinakkan God Spirit Touch. Mantra itu adalah kunci untuk mengendalikannya. Itu seperti tali untuk makhluk itu. Selama mantranya ada, dia bisa mengendalikan sentuhan roh dewa, dan makhluk itu tidak bisa tidak patuh. Jika tuannya menginginkannya, God Spirit Touch akan menderita rasa sakit yang akan membuat makhluk itu berharap mati. Ketika God Spirit Touch menjadi dewa, Bixi belum langsung melihat masalahnya. Sekarang mantra itu rusak, dia menyadari apa yang telah terjadi. Hatinya merosot. Tidak ada God Spirit Touch yang menjadi dewa sebelum ini. Keterampilan rahasia Fairy High hanya digunakan pada makhluk setengah dewa atau lebih rendah. God Spirit Touch adalah makhluk yang mudah dikendalikan. Tetapi sekarang setelah menjadi dewa, makhluk itu dengan mudah menghancurkan keterampilan rahasia. Kupu-kupu kristal sekarang menjadi bebas dan kabur. God Spirit Touch bukanlah xenogenik kelas atas, tapi itu sangat jarang. Kebanyakan dari mereka diberikan oleh tetua Fairy High. Jika Bixi kehilangannya, dia tidak bisa mendapatkannya kembali. Tuan Bixi, apakah kamu memanggil God Spirit Touch milikmu? Hansen memandang Bixi. Namun, pertanyaan itu tidak relevan. Menilai dari ekspresi bingung di wajah Bixi, Hansen tahu bahwa dia tidak melakukannya. Dia tahu bahwa God Spirit Touch sebenarnya telah lolos. Dia tidak bisa secara terbuka mengakui bahwa dia telah kabur. Bixi mungkin mencoba meminta pertanggungjawabannya atas apa yang telah terjadi. Bixi mengerutkan kening. Dia tidak menyalahkan Hansen karena membiarkan God Spirit Touch lolos. Dia hanya dengan dingin berkata, God Spirit Touch menjadi dewa ketika berubah menjadi kupu-kupu. Itu mematahkan pengekangan aku dan lari. Petik 2. Para siswa Sky Palace, setelah mendengar bahwa God Spirit Touch telah menjadi dewa langsung dari mulut Bixi, sekarang percaya. Sepertinya legenda tentangmu itu benar. Saudara Han benar-benar bisa memberkati orang lain. Petik 2. Ya, tentu saja dia bisa. Kenapa lagi menurutmu saudara Han diberi label God's Daddy? Petik 2. Ini terlalu luar biasa. Dia adalah kelas raja yang bisa menghasilkan dewa xenogenik. Itu lebih baik daripada yang bisa dilakukan oleh sebagian besar pendeta sendiri. Petik 2. Para siswa Sky Palace mendiskusikan semua ini dengan gembira. Mereka merasa sangat berharap. Jika Hansen tinggal di Sky Palace, mungkin Hansen akan bersedia memberkati mereka suatu saat. Banyak elit Sky Palace yang melihat ini merasa sangat aneh. Sungguh hal yang membingungkan untuk disaksikan. Tetapi banyak yang mengabaikan kebingungan mereka hanya untuk menikmati hasilnya. Dan hasilnya membuat mereka lebih dari bahagia. Namun, lebih dari segalanya, ada satu emosi yang tidak dapat mereka sangkal, dan emosi itu adalah kekhawatiran. Ras lain akan menganggap kemampuan Hansen dengan sangat serius setelah melihat ini. Sky Palace tidak lagi menjadi tempat yang nyaman. Ada Extreme King, pertama-tama. Mereka tidak lagi memiliki hubungan baik dengan Sky Palace. Meski begitu, Sky Palace tidak takut pada mereka. Tapi sekarang, Fairy High telah melihat kekuatan Hansen secara langsung. Sulit untuk mengatakan apakah mereka ingin melakukan sesuatu dengan Hansen atau tidak. Bab 2605 Pertukaran. Pertemuan berakhir dengan cepat. Kisah Hansen membuat kupu-kupu di telapak tangannya tersebar di seluruh Sky Palace. Para siswa Sky Palace senang dengan hasilnya. Saat mereka sendirian, Bixi dan Exquisite mendiskusikan apa yang terjadi. Bixi mengerutkan kening dan bertanya padanya, kamu ingin menjadikan Hansen ulat sutramu? Exquisite mengangguk dan berkata, jika Lone Bambu tidak mau bergabung dengan Fairy High, tidak ada gunanya memaksanya. Aku harus menggunakan kesempatan ini untuk membawa Hansen bersamaku. Petik 2. Bixi semakin mengernyit. Sudahkah kamu memikirkan ini? Hansen terlihat sangat berbakat, tapi menurutku semuanya tidak sesederhana kelihatannya. Mungkin dia telah mempraktikkan seni geno khusus dan unik yang memungkinkannya mengakses dan mengaktifkan potensi gen God Spirit Touch dan membuat God Spirit Touch menjadi dewa. Mungkin itulah sebabnya dia bisa membuat kupu-kupu dan menciptakan ilusi memiliki 11 talenta armor. Mungkin itu bukan bakat aslinya. Kamu harus tahu bahwa Crystallizer tidak bisa memiliki bakat gen setinggi itu. Petik 2. Exquisite menghela nafas dan berkata, itu tidak mungkin. 11 talenta baju besi hanya ada di legenda. Hansen tidak buruk, tapi aku tahu dia tidak bisa mencapai ketinggian mitos itu. Tapi tetap, harus ada alasan untuk apa yang terjadi. Selain itu, aku telah melihat sendiri bahwa Hansen itu berbakat. Dan seni geno yang dia gunakan bisa membuat makhluk lain berevolusi. Dan itu sendiri sangat mengesankan. Kekuatan yang dia miliki sangat langka. Bahkan jika bakatnya biasa saja, aku akan bersedia menjadikannya ulat sutraku sehingga aku bisa mempelajari seni genonya. Ditambah lagi, ada kemungkinan dia masih memiliki bakat luar biasa. Petik 2. Mendengar hal tersebut, Bixi tidak menyangkal kemungkinan tersebut. Dia berkata, kamu benar. Kekuatan itu sangat misterius. Bahkan ras kita tidak memiliki seni geno yang bisa mencapai apa yang telah dilakukan Hansen. Seni geno yang ajaib itu adalah lebih dari cukup alasan bagi kamu untuk menganggapnya sebagai ulat sutra kamu. Petik 2. Karena kamu setuju, bisakah kamu membawa subjek ini untuk didiskusikan saat kita berbicara dengan Sky Palace besok? Kata Exquisite. Bixi mengangguk dan berkata, tapi sebelum itu, aku harus pergi dan menguji Hansen. Aku perlu melihat kekuatan aslinya. Exquisite tidak keberatan dengan ini.
Ada banyak cerita seputar Hansen, tapi dia tidak pernah menyaksikan kemampuannya secara langsung. Dia tidak akan percaya pada keterampilan Hansen sampai dia melihatnya secara langsung. Luka Hansen belum sembuh. Aku tidak berpikir kita harus melawannya. Tapi jika tidak, bagaimana lagi kita harus mengujinya? Exquisite bertanya. Aku punya cara, kata Bixi tanpa menjelaskan. Hansen kembali ke pulau giok kecilnya untuk menyembuhkan. Untungnya, pemimpin Sky Palace melarang orang lain memasuki pulau dan mengganggunya. Jika orang diizinkan pergi dan menemuinya setelah apa yang baru saja terjadi, dia tidak akan mendapat penangguhan hukuman sedetik pun. Hansen menggunakan tangannya untuk menghasilkan kupu-kupu. Itu meningkatkan reputasi Hansen ke tingkat yang benar-benar baru. Meskipun Hansen tidak memiliki hubungan darah dengan penduduk Sky Palace, reputasinya adalah salah satu yang terbaik dari seluruh generasi itu. Dia setara dengan Yu Sanxin dan Lone Bambu. Ketika kisah Hansen menggunakan tangannya untuk menghasilkan kupu-kupu mencapai Naromon, banyak rebate tertegun mendengar berita itu. Beberapa dari rebate tidak menyukainya ketika Yixia memutuskan untuk memindah Naromon, tapi sekarang mereka mulai berubah pikiran. Mereka tidak membenci konsep pindah lagi. Hansen adalah satu-satunya murid Knife Queen. Knife Queen menyinggung Extreme King atas namanya dan memindahkan Naromon di sebelah Sky Palace. Jadi, Hansen bersama kita. Di masa depan, Hansen akan bekerja untuk rebate. Dia akan memberkati kita. Mungkin kita akan memiliki kesempatan untuk bangkit juga. Banyak dari rebate berpikir seperti ini. Setelah semua ini terjadi, banyak tekanan yang diberikan Rabate pada Yixia tiba-tiba menghilang. Para raja yang selalu menentangnya telah berubah pikiran. Mereka terus menyebutkan gagasan membawa Hansen untuk memberkati mereka. Yixia berpura-pura tidak mendengar bisikan terus-menerus itu. Dia telah melihat berkah Hansen, dan dia tahu itu adalah sesuatu yang luar biasa. Tapi Yixia tidak berpikir bahwa kekuatan bisa mengubah sampah menjadi dewa. Dari apa yang Yixia lihat, orang-orang yang diberkati oleh Hansen sudah cukup dekat untuk menjadi dewa. Bagi seseorang yang belum memiliki kesempatan untuk menjadi dewa, itu tidak akan membuat perbedaan, tidak peduli berapa banyak berkat yang diberikan. Yixia tahu bahwa Hansen tidak akan menolaknya jika dia membuat permintaan, jadi dia belum memintanya saat ini. Bukannya dia terlalu gengsi untuk meminta bantuan dari muridnya, tapi tidak ada seorang pun di Rebate yang saat ini cocok untuk pemberkatan. Rebate dianggap ras yang lebih tinggi, tetapi peringkat mereka masih rendah di papan peringkat yang murah hati itu. Mereka bergantung pada dukungan dari katak giok dan Extreme King untuk menjadi ras yang lebih tinggi. Sekarang setelah Yixia menjadi dewa, dia adalah pendukung terbesar yang dimiliki Rebate. Dia adalah satu-satunya level dewa dalam Rebate. Rebate lain yang mendekati dewa adalah Moonwheel King, tapi dia sudah tua, dan umurnya hampir mencapai akhir. Tidak diketahui apakah dia bisa menjadi dewa setelah menerima berkah. Bahkan jika dia melakukannya, dia tidak akan hidup cukup lama untuk melakukan banyak hal untuk Rebate. Yixia tak henti-hentinya memikirkan fakta bahwa Rebate tidak memiliki seorang pun yang spesial seperti Lando atau Bar. Itu membuatnya sakit kepala. Saat Yixia terus bekerja, Baoer berlari ke aula dan melompat ke dada montoknya. Kakak Ratu. Baoer, kenapa kamu di sini? Yixia membelai kepala Baoer dan tersenyum. Baoer dulu tinggal di istana bersama Yixia. Yixia sangat menyukainya dan sedikit memanjakannya. Ayah membawaku ke sini, kata Baoer sambil tersenyum. Yixia melihat ke depan dan melihat Hansen dipimpin ke depan oleh seorang penjaga Rebate. Dia dibawa ke aula, dia langsung memberitahu penjaga, biarkan dia masuk. Ratuku, kata Hansen sambil membungkuk. Yixia melihat ke arah Hansen dan mengamati betapa lemah dan rapuh tubuhnya. Dia berkata, mengapa kamu tidak beristirahat di pulau giok kecil? Kamu tidak boleh berlarian dalam bentuk ini. Petik 2. Hansen tahu Yixia mengacu pada fakta bahwa dia baru saja memberkati God Spirit Touch. Dia tersenyum dan berkata, aku hanya mendengarkan penjelasan seni Geno dari Very High. Aku didorong ke atas panggung untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan keinginan aku. Petik 2. Setelah itu, Hansen melanjutkan dengan berkata, tubuhku belum pulih. Mungkin akan memakan waktu 1 tahun penuh. Mungkin ratuku dapat memilih 2 atau 3 orang dari Rebate untuk aku, dan aku akan meluangkan waktu untuk memberkati mereka. Ini akan membantu kamu semua. Jika mereka tidak cukup berbakat untuk menjadi dewa, mereka masih bisa dibuat jauh lebih kuat. Petik 2. Yixia sangat senang. Hansen telah menyebutkan ini tanpa diminta. Dia yakin dia telah membuat keputusan yang tepat. Sayang sekali tidak ada paranormal di sini yang bisa menghitung lokasi orang. Tidak mungkin mencari dolar sekarang, pikir Yixia dalam hati. Dia masih belum melepaskan dendamnya terhadap dolar. Dia sebenarnya tidak mencari dolar karena dendamnya. Yixia hanya ingin mendapatkan kembali sarung Alpha Rebate dari tangan dolar. Bab 2606 Keluarga Langit yang Sangat Langit. Hansen baru saja kembali ke pulau giok kecilnya ketika Tousan Feathercrane dan saudara perempuan Yun mampir. Hansen mengerutkan kening. Demi keselamatannya, pemimpin Sky Palace telah mengeluarkan dekret yang melarang siswa Sky Palace mendekati pulau giok kecil. Jika ketiga temannya diizinkan untuk berkunjung, itu berarti mereka harus mendapat persetujuan dari pengawas Sky Palace. Seperti yang diharapkan, mereka membawa kabar baik di samping sajian berita buruk. Kabar baiknya adalah Lone Bambu baik-baik saja.
Dia akan segera dibebaskan. Berita buruknya adalah Exquisite dari Fairy High telah memilih Hansen. Jadi, Lone Bambu tidak perlu ke Fairy High lagi. Hansen harus pergi dan bergabung dengan Fairy High sebagai penggantinya. Pemimpin Sky Palace ingin kami memberitahumu, kata Yun Susang. Jika kamu tidak ingin pergi ke Fairy High, kami masih akan menemukan cara agar kamu tetap di sini. Jika kamu tidak ingin pergi, kamu tidak perlu memaksakan diri. Petik 2. Ketika Hansen mendengar ini, dia merasa sedikit lebih baik. Dia tidak ingin pergi ke Fairy High, tidak peduli berapa banyak keuntungan dan barang yang mungkin dia terima. Dia memiliki terlalu banyak rahasia, jadi dia tidak bisa membiarkan Exquisite membuka pikirannya dan memeriksa semua pikirannya. Dia lebih takut daripada Lone Bambu yang telanjang dan rahasianya bocor. Pemimpin Sky Palace ingin kamu mengunjunginya. Ada sesuatu yang perlu dia katakan padamu, secara langsung, kata Tousan Federkren. Hansen mengangguk. Dia mengikuti Tousan Federkren ke rumah pemimpin Sky Palace. Pemimpin Sky Palace tidak menemui Hansen di aula. Mereka bertemu di taman. Tousan Federkren dan Yun bersaudara harus berhenti di depan pintu. Tanpa perintah eksplisit dari pemimpin Sky Palace, mereka tidak dapat masuk. Jadi, Hansen pergi ke taman sendirian. Dia menemukan pemimpin Sky Palace di sana, duduk di pavilion dan minum secangkir teh. Dia melihat ke kolam yang ada di sana. Duduk, ini bukan kantor, dan aku tidak berbicara dengan kamu sebagai pemimpin Sky Palace hari ini. Kamu adalah murid Yixia, dan aku adalah gurunya. Kurasa itu juga membuatmu menjadi setengah muridku. Mari berbincang. Pemimpin Sky Palace menunjuk ke suatu tempat di dekatnya. Hansen duduk dan membuat dirinya nyaman. Dia bertanya, pemimpin ingin aku di sini untuk berbicara tentang Fairy High. Pemimpin Sky Palace tidak menyangkal hal ini. Dia mengangguk. Apakah pemimpin ingin aku pergi atau tidak? Hansen bertanya. Pemimpin Sky Palace tidak menjawab. Dia menyesap tehnya dan berkata, kami memiliki kesepakatan dengan Fairy High. Kami tidak bisa menolak untuk menyerahkan orang yang mereka pilih. Siapapun yang mereka pilih harus melayani mereka selama 4 tahun. Selama bertahun-tahun, banyak siswa Sky Palace telah mengikuti sekolah tinggi. Kebanyakan dari mereka kembali dengan selamat, dengan banyak manfaat dan status dewa. Tapi jika aku memiliki kekuatan untuk mencegahnya, aku tidak akan mengizinkan siswa Sky Palace diambil oleh Fairy High. Petik 2. Setelah berhenti sejenak, pemimpin Sky Palace berkata, aku yakin kamu telah mendengar tentang Fairy High dari Lone Bambu langsung. Aku tidak akan berbohong. Karena banyak siswa telah pergi ke Fairy High selama bertahun-tahun, Sky Palace tidak memiliki rahasia yang bisa disembunyikan dari Fairy High. Mereka bahkan tahu tentang keahlian rahasia kami Text Book. Petik 2. Kalau begitu, kenapa kamu tidak menolak permintaan mereka? Hansen bertanya. Dia tahu Sky Palace pasti punya alasannya, dan dia ingin tahu apa alasannya. Pemimpin Sky Palace menghela napas dan berkata, pernahkah kamu memperhatikan bahwa dari segi penampilan, ras Sky tampak seperti ras Fairy High? Maksudmu, alis Hansen berkerut. Sepertinya dia telah menyadari semacam kesadaran, tapi dia masih tidak mengerti. Dulu, Sky dan Fairy High adalah ras yang sama di zaman kuno, tetapi ada saudara yang memiliki pendapat berbeda, jelas pemimpin Sky Palace. Mereka berpisah, dan keturunan mereka menjadi Sky dan Fairy High. Oleh karena itu seni Genotext Book dan Sense of Fairy High sangat mirip karena ini. Petik 2. Hansen membuka mulutnya lebar-lebar dengan kagum. Dia mengira Likir dan Exquisite adalah ras Sky pada awalnya. Dia juga mengira Fairy High memiliki keterampilan seperti Fox dan dapat mengubah penampilan mereka. Sekarang dia tahu bahwa pada kenyataannya, Likir dan Exquisite secara praktis dihitung sebagai ras Sky juga. Pemimpin Sky Palace melanjutkan, karena mereka memiliki 3 mata dan mereka sangat kuat, Fairy High adalah yang terkuat di alam semesta pada zaman kuno. Meskipun tidak sekuat sekarang, mereka dapat berpindah antar sistem. Sangat mengagumkan saat itu. Petik 2. Tapi Fairy High berkembang biak dengan sangat lambat. Anak-anak mereka sedikit dan jarang, dan oleh karenanya ras tidak bisa berkembang lebih jauh. Paling banyak penduduknya hanya memiliki beberapa ratus orang. Kemudian suatu ketika, saudara kembar 3 lahir, dan banyak perubahan terjadi di Fairy High setelah kelahiran mereka. Ketiga bersaudara itu sangat berbakat. Mereka menjadi pilar bagi Fairy High. Yang tertua menjadi pemimpin Fairy High. Saudara kedua dan ketiga menjadi penatua. Ketiganya bekerja sama untuk menyebarkan pengaruh Fairy High. Fairy High menjadi pemimpin dari semua ras. Mereka menguasai seluruh alam semesta. Petik 2. Namun, pertumbuhan penduduk tetap menjadi masalah bagi Fairy High. Meskipun mereka memiliki banyak sistem, mereka hanya memiliki 1 atau 200 orang. Mereka memiliki kekuatan lebih dari kelompok lain manapun di alam semesta, tetapi hanya berpegang pada beberapa sistem saja sudah sulit. Jadi, ketiga bersaudara itu mulai bertengkar. Petik 2. Kakak kedua ingin berkembang biak dengan ras lain untuk meningkatkan populasi Fairy High. Kakak tertua ingin menjaga darah Fairy High tetap murni. Yang ketiga netral dan yakin kedua rencana itu bisa berhasil. Mereka bertiga sangat pintar, tetapi tidak ada yang bisa meyakinkan satu sama lain. Saudara laki-laki ketiga tetap tidak tertarik pada pertengkaran itu, tetapi konflik saudara laki-laki pertama dan kedua menjadi semakin buruk. Petik 2. Kakak kedua bukanlah seorang pemimpin, jadi dia tidak bisa melakukan apa yang dia inginkan.
Sebagai gantinya, dia mengumpulkan beberapa orang lain untuk perjuangannya dan pergi. Mereka menciptakan apa yang sekarang kamu kenal sebagai ras Sky. Dan saat ini, kami memiliki Sky Palace. Darah campuran memang meningkatkan kemampuan berkembang biak seperti perkiraan kakak kedua, tetapi juga membuat gen Sky menjadi tidak stabil. Bakat gen kita lebih goyah. Setelah bertahun-tahun berlumuran darah, sebagian besar bakat gen Sky tidak sebaik Very High. Tapi sesekali, ada salah satu Sky dengan bakat gen yang lebih besar. Bakat gen mereka bahkan bisa lebih baik daripada yang dimiliki Very High. Petik 2. Berbicara tentang ini, pemimpin Sky Palace menghela nafas dan berkata, tapi asal-usul kita masih terletak di Very High. Darah mereka masih mengalir melalui pembuluh darah kita. Ketika Sky dalam bahaya, Very High selalu memberikan bantuan dan memastikan keselamatan kita. Jadi, saat itu, pemimpin Sky membuat perjanjian dengan pemimpin dari Very High. Ini bukanlah sesuatu yang harus kita lawan. Orang-orang aku berada dalam posisi keselamatan dan keamanan kami saat ini berkat upaya Very High. Kita harus membayar mereka kembali. Tidaklah terlalu banyak untuk bertanya dan menuntut. Apakah kamu mengatakan kamu ingin aku pergi dengan Very High? Han Sen bertanya. Pemimpin Sky Palace menggelengkan kepalanya. Semuanya terserah kamu. Aku hanya memberitahu kamu pro dan kontranya. Jika kamu pergi, aku akan memastikan keselamatan kamu. Selama aku di sini, dan jika kamu tidak melakukan kejahatan pembunuhan, aku dapat melindungi kamu dari bahaya apapun. Jadi jangan khawatir tentang itu. Plus, ada beberapa harta benda milik Very High yang dapat membantu kamu dengan luka kamu. Jika kamu pergi ke sana, tidak perlu waktu 3 tahun untuk sembuh. Kamu akan sembuh dalam waktu singkat. Tentu saja, jika kamu tidak pergi, itu akan bagus untuk Sky Palace juga. Kamu bisa tinggal di sini sementara aku berurusan dengan Very High. Petik 2. Han Sen sangat tersentuh. Dia tahu pemimpin Sky Palace ingin dia pergi, tapi Han Sen tidak mau pergi. Dia tidak bisa membiarkan orang lain mengakses rahasianya. Jika tidak, itu bisa menjadi bencana bagi tempat-tempat suci dan manusia. Bab 2607 Keputusan. Pemimpin Sky Palace mengizinkan Han Sen pulang dan memikirkan masalah ini. Dia bisa memberitahu pemimpin begitu dia mengambil keputusan. Jika aku pergi, itu akan menyelamatkan 3 tahun penyembuhan. Aku juga akan diberi dukungan dari Very High. Itu adalah sebuah kesepakatan yang bagus. Tapi aku akan mengambil risiko mengungkap identitas aku yang sebenarnya. Jika aku tidak pergi, tidak ada hal buruk yang akan terjadi, tetapi aku butuh waktu untuk sembuh. Dan sementara aku menyembuhkan, tidak banyak yang bisa aku lakukan untuk mengembangkan diri aku sendiri. Kemampuan aku untuk berlatih akan ditangguhkan, dan aku harus mencari sumber daya aku sendiri. Han Sen tenggelam dalam pikirannya sepanjang perjalanan pulang, bertanya-tanya apa yang harus dia lakukan. Setelah beberapa saat menimbang-nimbang, dia memutuskan untuk tinggal di Sky Palace. Pemulihannya hanya akan memakan waktu singkat, dan dia bisa mendapatkan sumber dayanya sendiri. Ini hanya akan menjadi proses yang lebih lambat. Tetapi jika identitasnya terungkap, itu akan sangat buruk. Itu akan mempengaruhi keselamatan seluruh umat manusia. Ketika Han Sen kembali ke Pulau Giok kecil, Lone Bambu ada di sana menunggunya. Kondisi pria itu tidak terlihat buruk. Tidak ada tanda-tanda di wajahnya bahwa dia baru saja dibebaskan dari penjara. Aku akan pergi ke Very High, adalah hal pertama yang dikatakan Lone Bambu. Dan itu mengejutkan Han Sen. Mengapa tiba-tiba berubah hati? Han Sen bertanya pada Lone Bambu dengan kebingungan. Lone Bambu bersikeras untuk tidak pergi, dan dia mengklaim bahwa dia lebih suka tetap di penjara. Sekarang dia bebas, dan dia berubah pikiran. Aku tidak ingin pergi, tapi aku tidak bisa membuatmu pergi menggantikanku. Bagaimana situasi berdiri, aku harus pergi, kata Lone Bambu. Pemimpin Sky Palace berkata dia bisa memikirkan ini. Mungkin ada cara di mana kita berdua tidak harus pergi, kata Han Sen. Lone Bambu menggelengkan kepalanya. Tidak ada jalan lain. Kita harus mengirim seseorang, dan orang itu adalah kamu, aku, atau siswa Sky Palace lainnya. Jadi, aku telah memutuskan bahwa aku akan menjadi orang yang pergi ke Very High. Petik 2. Apakah kamu akan menggunakan Extreme Evil Path Paman Yu Sansin? Han Sen bertanya dengan rasa ingin tahu. Lone Bambu bukanlah orang yang mudah terpengaruh. Han Sen yakin bahwa Yu Sansin akan menawarkan perlindungannya sejak awal. Jika Lone Bambu ingin memilih jalur ini, dia bisa melakukannya dari awal. Lone Bambu menggelengkan kepalanya lagi. Menggunakan Extreme Evil Path dapat menghindari mata-mata dari Very High, tetapi itu memberi pengguna pikiran jahat. Kejahatan akan mengawasi kamu sebagai gantinya. Kamu akan tetap ditonton tapi oleh orang yang berbeda, jadi tidak ada bedanya. Petik 2. Sekarang Han Sen mengerti. Yu Sansin sengaja meninggalkan bagian terpenting, bajingan itu. Lalu apa yang kamu rencanakan? Han Sen bertanya dengan tenang. Lone Bambu diam-diam melihat ke seberang awan, dan dia berkata, Very High bisa merasakan semua yang aku rasakan. Jadi, yang harus aku lakukan hanyalah tidak memikirkan atau merasakan apapun. Aku hanya akan melakukan apa yang mereka ingin aku lakukan. Lalu, Exquisite hanya akan melihat apa yang aku ingin dia lihat. Petik 2. Itu akan menjadi hal yang sangat sulit. Han Sen tahu betapa sulitnya tugas itu. Ada banyak cara untuk mengontrol seseorang, tetapi mengontrol diri sendiri lebih sulit.
Musuh paling berbahaya yang dimiliki seseorang selalu adalah diri mereka sendiri. Jadi, Hansen sangat mengagumi Ning Yue. Dia telah menggunakan jiwa binatang parasit untuk menonton Ning Yue sekali sebelumnya, dan Ning Yue menghabiskan bertahun-tahun mempraktikkan Buddhisme. Hansen tidak dapat mengumpulkan sedikit pun informasi dari Ning Yue. Hansen tidak berpikir dia memiliki kesabaran seperti itu. Lone Bambu juga merencanakan hal yang sama. Dia akan menggunakan kekuatannya untuk mengendalikan segala sesuatu tentang situasinya. Dia tidak akan mengizinkan Exquisite untuk melihat semua rahasianya. Meskipun Hansen tahu Lone Bambu melakukan ini karena dia tidak ingin Hansen menjadi penggantinya, tidak banyak yang bisa dia katakan tentang itu. Jika dia sendirian, dia akan membuat keputusan yang sama seperti Lone Bambu. Dia tidak keberatan melawan iblis batinnya. Tapi Hansen mempertaruhkan terlalu banyak. Dia bertanggung jawab atas nyawa yang tak terhitung jumlahnya di tempat-tempat suci. Jika ketabahan pikirannya gagal, Exquisite akan mempelajari segalanya. Dia tidak hanya akan menyakiti dirinya sendiri. Jadi, Hansen tidak mampu mengambil kesempatan itu. Sebelum aku pergi, ada sesuatu yang aku ingin kamu lakukan, kata Lone Bambu lembut. Inilah alasan dia ada di sana. Apa itu? Hansen bertanya. Bantu aku merawat seorang anak. Namanya Flower, kata Lone Bambu. Apakah itu siswa Sky Palace? Apa dia berhubungan denganmu? Hansen bertanya dengan rasa ingin tahu. Lone Bambu menggelengkan kepalanya. Dia berpikir sejenak, lalu menjawab, kupu-kupu mata ungu dan Flower itu ada bersama. Setelah aku bergabung dengan gen kupu-kupu mata ungu, dia menjadi bagian dari diriku. Dia terus ingin membunuhku untuk membalas kematian kupu-kupu mata ungu. Ini mungkin sedikit mengganggu. Jadi, setelah aku pergi ke Very High, tolong rawat dia. Petik 2. Kedengarannya agak rumit, tapi jangan khawatir. Jika kamu ingin dia hidup, aku akan menjaganya. Hansen setuju untuk melakukan ini. Itu hebat. Lone Bambu menghela napas, seolah-olah beban telah diangkat dari bahunya. Bagi orang lain, sulit membayangkan mengapa Lone Bambu sangat peduli dengan seseorang yang ingin membunuhnya, tetapi Hansen bisa mengerti. Jadi, dia tidak bertanya apa-apa lagi tentang itu. Sebagai gantinya, dia hanya meminta informasi lebih lanjut tentang gadis Flower itu. Saat Lone Bambu pergi, Hansen merasakan sesuatu mengepal di dadanya. Dia berharap dia bisa seperti Lone Bambu. Dia tidak keberatan pergi dengan Very High, karena itu hanya pertarungan pikiran. Ning Yue bisa melakukannya dan Lone Bambu berani. Bisakah Hansen tidak melakukannya juga? Tapi kemudian dia memikirkan tentang semua masalah yang bisa dia timbulkan di tempat-tempat suci. Hansen tersenyum kecut dan menggelengkan kepalanya untuk menjernihkan pikiran yang salah. Tanda pisah 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 tanda hubung. Hansen berpikir bahwa masalah ini telah diselesaikan, tetapi kemudian terjadi sesuatu yang tidak terduga oleh Hansen dan Lone Bambu. Exquisite sekarang menolak untuk membawa Lone Bambu bersamanya. Dia hanya tertarik untuk mengambil Hansen, dan tidak ada yang akan dipertimbangkan. Itu membuat Hansen membeku. Ketika dia menyadari apa yang sedang terjadi, dia ingin menamparkan wajahnya sendiri. Aku seharusnya tidak pergi ke pertemuan itu. Bahkan jika aku pergi, mengapa aku harus menguji bakat aku agar mereka semua melihatnya? Dan bahkan jika aku mengambil tes, mengapa aku terus membantu God Spirit Touch berkembang? Itu hanya mencari masalah. Hansen meringis karena kebodohannya sendiri. Tetapi tidak ada yang menyangka bahwa Very High bersedia mengubah siapa yang mereka inginkan. Hansen seharusnya menjadi orang luar dalam masalah ini, tetapi entah bagaimana, dia telah menjadi inti dari semuanya. Jika Hansen tahu ini akan terjadi, dia akan tinggal di rumah dan bermain game. Dia tidak akan menghadiri pertemuan tersebut. Sudah kuduga. Hansen menghela nafas. Hansen, bagaimana menurut kamu? Saat Hansen akan mengunjungi pemimpin Sky Palace, Yu Sanxin yang tersenyum muncul di sebelahnya. Aku akan ke sekolah Very High, kata Hansen tanpa emosi. Apakah kamu membutuhkan aku untuk menggunakan Extreme Evil Path? Yu Sanxin bertanya sambil tersenyum. Paman Yu, kamu tidak memberitahu aku bahwa iblis itu akan memata-matai aku juga, kata Hansen sambil tersenyum. Membiarkan aku melihat sesuatu lebih baik daripada orang lain yang melihatnya. Kita adalah keluarga. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Yu Sanxin berkata sambil tersenyum. Hansen memutar matanya dan tidak repot-repot menanggapi. Dia dan Yu Sanxin sedang dalam perjalanan ke kantor pemimpin Sky Palace. Dia telah memutuskan untuk pergi ke Very High. Jika tidak, kemungkinan besar akan berakhir buruk. Ditambah, Hansen telah menemukan cara untuk melawan mata-mata dari Very High. Bab 2608 berjuang di kolam. Pemimpin, aku telah memikirkannya. Aku bersedia pergi ke Very High. Tapi sebelum itu, aku ingin berbicara dengan Exquisite sendiri. Hansen pergi menemui pemimpin Sky Palace dan mulai menjelaskan alasan kunjungannya. Apa yang ingin kamu katakan padanya? Pemimpin Sky Palace menyipitkan matanya ke arah Hansen.
Dia tahu Hansen dan Lone Bambu adalah sama. Meyakinkan pria seperti mereka tentang apapun tidaklah mudah. Aku ingin membahas syarat dan ketentuan aku mendampingi Very High. Lagi pula, aku adalah seorang jenius dengan 11 talenta armor. Tidak apa-apa bagiku untuk melakukan tawar-menawar yang cocok untukku, kan? Hansen tertawa. Katakan padaku apa yang kamu butuhkan. Ada tim di Sky Palace yang dapat memperjuangkan syarat dan ketentuan terbaik untuk menguntungkan kamu. Pemimpin Sky Palace tidak percaya bahwa Hansen hanya menginginkan kesepakatan yang lebih baik. Ada satu aspek dari kesepakatan yang perlu dirahasiakan. Jangan khawatir, aku tahu apa yang aku lakukan. Aku tidak akan melakukan apapun yang akan membuatmu kesulitan, kata Hansen dengan serius. Baik, pulanglah sekarang, dan aku akan mengadakan pertemuan pribadi untukmu. Setelah pemimpin Sky Palace mengatakan itu, dia membiarkan matanya tertuju pada Hansen untuk sementara waktu. Dan kemudian, dia berkata, jika kamu benar-benar tidak ingin pergi, kamu tidak perlu pergi. Aku bisa menghadapi Very High. Petik 2. Tidak masalah, aku telah memutuskan untuk pergi. Aku memikirkannya lagi, dan aku pikir itu bukan kesepakatan yang buruk. Butuh 1,5 tahun bagi aku untuk pulih. Jika aku pergi ke sana, aku bisa menghemat setidaknya 1 tahun. Dan aku akan diberi banyak barang. Jadi, kenapa tidak? Hansen tertawa. Setelah Hansen pergi, pemimpin Sky Palace memandang Yu Sansin dan bertanya, apakah menurutmu dia benar-benar akan pergi ke Very High? Yu Sansin membungkuk. Pemimpin, aku tidak bisa menebak bagaimana pikiran Hansen bekerja. Tapi menurutku dia bukan pembohong. Aku tidak berpikir dia akan mengomel di seluruh Sky Palace, mengingat bagaimana kita memperlakukannya, dan menurut aku dia tidak bermaksud menyakiti kita. Petik 2. Aku juga berpikir begitu, tapi si kecil ini memang membuatkan kita banyak masalah. Dia agak menyebalkan, kata pemimpin Sky Palace sambil mengusap pelipisnya. Siapa yang tidak mengganggu saat mereka masih muda? Yu Sansin berkata sambil tersenyum. Kamu benar, kamu harus pergi dan bersiap-siap sendiri. Setelah mencapai Very High, keselamatan kamu menjadi yang utama. Lakukan apa yang kamu bisa, dan jangan memaksakan diri lebih dari itu, kata pemimpin Sky Palace. Dimengerti, Yu Sansin membungkuk. Hansen tiba kembali di pulau giok kecilnya, dan kepala pelayan Sky Palace datang menemuinya tak lama kemudian. Pria itu memberitahu Hansen bahwa Exquisite akan menemuinya di Skywater House malam itu. Hansen mengikuti kepala pelayan ke Skywater House. Exquisite ada di sana, seperti yang diharapkan. Dia sedang duduk di atas tangga yang menuju ke kolam. Kakinya berada di dalam air, menunjukkan kulit kakinya yang pucat. Katakan padaku apa yang kamu inginkan. Apakah kamu ingin gen xenogenik, harta karun, atau seni geno? Exquisite bertanya, ekspresinya tidak terbaca. Di wajahnya, tidak ada satupun emosi seperti manusia yang terlihat. Aku tidak ingin semua itu, kata Hansen padanya, duduk di samping kolam. Dia melepas sepatunya dan menggulung celananya. Sama seperti Exquisite, dia membiarkan kakinya menjuntai di air. Sensasi mendingin menyerbu kakinya, mendorong Hansen menggigil kesenangan. Rasanya seperti makan es krim di musim panas. Air di Skywater House bukanlah air biasa. Itu adalah air biru, dan dipenuhi dengan energi. Itu mampu mempercepat pertumbuhan sel dan membantu peremajaan tubuh seseorang. Lalu apa yang kamu inginkan? Exquisite memandang dengan rasa ingin tahu pada Hansen, yang duduk di sebelahnya. Exquisite telah menyerah pada Lone Bambu dan memilih Hansen. Selain bakat dan kekuatan Hansen, motivator terpenting adalah kenyataan bahwa Likir telah memilih dolar. Dolar pernah mengalahkan Lone Bambu di Geno Being Scroll, dan Exquisite dan Likir telah melihat kekuatan dolar. Jika dia memilih Lone Bambu, dia akan selalu dibandingkan dengan dolar. Itu tidak akan jauh lebih baik. Likir memiliki 10 talenta armor. Exquisite memiliki 9 talenta armor. Jadi, Exquisite tidak menginginkan ulat sutra yang lebih rendah dari Likir. Itulah mengapa dia mengambil risiko dengan memilih Hansen. Jika Hansen benar-benar memiliki 11 talenta armor, maka ulat sutranya akan lebih baik dari Likir. Jika bakat Hansen tidak bagus, dia hanya akan kalah sekali. Tapi dengan cara ini, setidaknya dia punya kesempatan untuk menang. Hansen melihat ke Exquisite. Setelah beberapa saat, dia tertawa dan berkata, kamu bisa menggunakan aku. Tapi kamu harus lebih baik dari aku. Mengapa aku harus mengikuti seseorang yang lebih rendah dariku? Tidakkah menurut kamu ada logika yang masuk akal untuk pikiran itu? Tentu saja, kata Exquisite. Dia tidak marah. Jika menurut kamu ini benar, maka sudah beres. Jika kamu dapat meyakinkan aku akan mengikuti kamu ke Very High. Jika kamu tidak bisa, dapatkah kamu meninggalkan aku dan Sky Palace sendirian? Kata Hansen. Tentu, jawab Exquisite dengan tergesa-gesa. Dia terdengar sangat percaya diri. Hansen memandang Exquisite dengan penuh minat. Bagaimana kamu akan meyakinkan aku? Exquisite memandang Hansen dengan tenang dan bertanya, apa seni geno terbaikmu? Skill pisau, kurasa. Ketika Hansen adalah Hansen, dia paling sering menggunakan pisau. Kalau begitu mari kita bersaing dengan keterampilan pisau kita. Exquisite mengulurkan tangannya.
Aliran air naik ke telapak tangannya dalam pusaran ular, lalu membentuk dirinya sendiri menjadi pisau. Aku akan duduk di sini, dan kamu bisa menyerangku. Jika kamu bisa membuat aku berdiri dalam 100 serangan, kamu menang. Petik 2. Exquisite sangat percaya diri, yang terbukti dari cara dia memilih bertarung dengan pisau air. Dia bahkan belum berdiri. Hansen tersenyum. Dia mengulurkan tangan ke arah kolam. Dia menyedot sebagian air untuk membentuk pisau air miliknya sendiri. Tentu, 100 serangan adalah batasnya. Mari kita lihat siapa yang berdiri lebih dulu, kata Hansen pada Exquisite sambil tersenyum. Silakan, silakan, kata Exquisite tanpa argumen. Di rumah aku, wanita selalu duluan. Setelah kamu. Hansen ingin melihat kekuatan nyata Exquisite. Hansen telah bepergian dengan Likir dan Exquisite untuk waktu yang lama, tapi dia tidak pernah bisa secara akurat mengukur kekuatan mereka yang sebenarnya. Tentu, jawab Exquisite. Dia tidak ragu untuk menyerang Hansen dengan pisau air. Dia tidak menggunakan banyak kekuatan, jadi pisaunya tidak mengeluarkan banyak suara saat meluncur di udara. Namun meski begitu, Hansen merasa merinding saat melihatnya. Pisaunya datang ke kepalanya. Tangannya tampak bergerak dengan mulus, tetapi Hansen merasa seolah-olah dia tidak bisa melihat dari mana pisaunya berasal. Seolah-olah pisau air itu mematuhi aturan dari suatu ruang yang bergerak secara aneh. Skill pisau yang bagus, Hansen memujinya. Dia mengayunkan pisau airnya sendiri, menggunakan Fang Tit Knife. Bab 2609 Pang Mata Ketiga Exquisite. Dua pisau air bertabrakan dan meledak, menjadi seperti hujan deras yang berhamburan di atas permukaan kolam. Exquisite cemberut. Keterampilan pisaunya berasal dari ras yang sekarang sudah punah. Namanya Twist and Turn. Itu adalah keterampilan pisau yang bisa memutar ruang. Keterampilan itu membuat hampir tidak mungkin untuk mengikuti jalannya pisau. Exquisite tahu bahwa ketika Tit Knife mencapai ketinggiannya, itu bisa menembus jalinan ruang. Tapi itu tidak berarti Tit Knife bisa melawan Twist and Turn. Kecuali, tentu saja, Hansen entah bagaimana bisa mengikuti arah pedangnya. Exquisite mereformasi pisau airnya dan menggunakan Twist and Turn lagi. Bayangan pisau air berputar dalam dimensi ruang untuk mengambil bentuk yang aneh. Hanya ahli ruang angkasa yang bisa melihat bayangan pisau itu. Orang lain akan memblokir pisau yang mereka lihat datang ke arah mereka, tapi itu akan menjadi umpan. Mereka akan memblokir bayangan, sementara pisau air asli masih akan terbang ke arah mereka. Hansen tidak bergerak. Dia melambaikan pisau airnya sendiri dengan santai, memblokir semua serangan Exquisite. Exquisite menyerang 10 kali, dan tidak ada satupun yang jatuh pada Hansen. Dia pasti layak menjadi ulat sutraku, pikiran Exquisite. Dia mengangguk. Dia menikmati penampilan Hansen. Kecuali dia memiliki kekuatan nyata, Hansen akan menjadi ulat sutra yang malang. Ulat sutra haruslah sangat berbakat dan memiliki dorongan yang tulus untuk belajar. Semakin jauh mereka bisa pergi, semakin banyak gunanya mereka untuk mencapai very high secara keseluruhan. Sekarang dia tahu Hansen memiliki penguasaan skill pisau yang kuat, Exquisite tidak akan menahannya. Dia mulai menggunakan semua keahliannya, bersepeda melalui serangan pisau satu demi satu. Keterampilan pisau very high dikombinasikan dengan keterampilan pisau dari semua ras berbeda yang dia tahu. Semua keterampilannya adalah pengetahuan yang dikumpulkan dari seluruh alam semesta. Meskipun serangannya tidak akan lebih kuat dari skill pisau paling terkenal di alam semesta, rotasi skill yang dia gunakan cukup unik. Dalam 20 atau 30 serangan berikutnya, Hansen merasa seolah-olah dia melawan 20 atau 30 orang yang berbeda sekaligus. Dan sepertinya setiap pendekar pedang dilatih secara berbeda, dan mereka masing-masing adalah petarung yang luar biasa dengan cara mereka masing-masing. Semua gaya yang digunakan mengalir keluar dari lawannya dengan presisi alami dan bakat luar biasa. Bahkan Hansen pun terkejut dengan keterampilan pisau Exquisite. Orang biasa yang mempraktikkan banyak keterampilan pisau akan dibatasi oleh kepribadian dan tubuhnya. Mereka harus mengikuti satu jalur. Jika seseorang memiliki kelincahan yang sangat baik, keterampilan pisau mereka akan sangat cepat dan fleksibel. Jika orang lain sangat kuat, keterampilan pisau mereka akan sederhana dan kasar. Orang yang tidak sabar cenderung menyerang dengan cepat. Tapi skill pisau Exquisite tidak menyerupai apapun yang dia lihat sebelumnya. Dia adalah wanitanya sendiri, dan sepertinya kepribadiannya bisa berubah dengan sempurna untuk mengakomodasi keahlian apapun yang dia gunakan selanjutnya. Bahkan Hansen pun tidak bisa melakukan hal seperti itu. Keterampilan pisaunya mengikuti gaya sejatinya. Itu Tit Knife. Tit Knife Hansen berbeda dari Tit Knife Isha. Orang yang mengetahui Tit Knife tidak perlu melihat siapa yang menggunakannya. Hanya dengan melihat skill itu, mereka bisa tahu siapa yang menggunakannya dan bagaimana. Hansen kaget. Dia tidak tahu Exquisite sebenarnya lebih terkejut daripada dia. Keterampilan pisaunya terus berubah, namun, tidak peduli teknik apa yang dia gunakan, Hansen bisa menggunakan Tit Knife untuk memblokir setiap serangan. Itu bukan karena Tit Knife sendiri begitu kuat, itu karena Hansen sendiri terlalu berbakat. Sepertinya God Spirit Touch akurat. Mungkin dia benar-benar memiliki 11 talenta armor. Setelah melihat skill pisau Hansen, Exquisite merasa sangat tersentuh. Dia ingin mengambil God Spirit Touch lain untuk menguji Hansen lagi. Tapi dia tidak membawa God Spirit Touch sendiri. Jika dia ingin melakukan tes lain seperti itu, dia harus mengunjungi Very High.
Mengalahkan dia akan sulit. Aku harus menggunakan ini. Hati Exquisite melonjak. Dia menutup matanya. Hansen terkejut saat dia menutup matanya. Dia tidak tahu apa yang dipikirkan oleh Exquisite. Raja tingkat 9 harus bisa melihat dengan baik, bahkan dengan mata tertutup. Tapi Hansen tahu pasti ada alasan untuk apa yang telah dia lakukan. Sementara Hansen memikirkan teka-teki ini, dia melihat tanda merah di dahi Exquisite terbuka. Mata hitam dan putih muncul. Very High dan Sky adalah sama. Hansen tidak heran jika Exquisite memiliki mata ketiga. Namun, mata ketiga Exquisite berbeda dari mata ketiga Sky. Mata ketiga masing-masing Sky berbeda tergantung pada elemen dan kekuatannya. Mata ketiga Exquisite adalah simbol Tai Chi. Mata putih dan hitamnya seperti ikan yin dan yang. Di bagian putihnya ada titik hitam. Di bagian hitam ada titik putih. Mata yin dan yang berputar di dahinya. Ketika dia menatapnya, Hansen merasakan rasa misteri di dalam dirinya, seperti mata ini memiliki semua jawaban di alam semesta. Saat mata Tai Chi terbuka, seluruh tubuh Exquisite mulai berubah. Meskipun Hansen mungkin berpikir bahwa Exquisite hanyalah wanita sombong dan kejam yang meremehkan hal-hal biasa, dia tahu bahwa hatinya masih memiliki rasa kemanusiaan di dalamnya. Tapi saat ini, Exquisite tidak terlihat seperti manusia. Dia tampak seperti mesin tanpa emosi. Tidak, dia lebih menakutkan dari mesin. Saat ini, Exquisite seperti seseorang yang telah bergabung dengan alam semesta, sebuah mesin yang sedingin dan tidak peduli seperti ruang itu sendiri. Pergerakan yang Exquisite terasa seperti didukung oleh kekuatan alam. Jika tubuh raja seperti seseorang yang mendorong kekuatan mereka sejauh yang mereka bisa, dan kekuatan dewa kuno terkonsentrasi ke dalam satu makhluk, maka Exquisite dengan mata yin dan yang Tai Chi-nya seperti hukum dan ketertiban dunia. Hansen menggunakan Dongsuan Sutra untuk mengamatinya. Dia melihat Exquisite sekarang tampak seperti roda gigi universal. Dia telah menjadi bagian dari alam semesta, sebuah mesin yang bukan lagi manusia. Hansen mengerutkan kening. Sutra Dongsuannya hanya memungkinkan dia untuk melihat koneksi roda gigi universal. Dia tidak bisa menjadi roda gigi seperti yang dilakukan oleh Exquisite. Keahliannya sangat berbeda. Jika alam semesta adalah sebuah mobil, Sutra Dongsuan seperti orang yang berada di belakang kemudi. Sekarang, Exquisite bertindak seolah-olah dia adalah bagian dari mobil. Hansen tidak mengerti ini. Apa yang dilakukan Exquisite pasti mempengaruhi tubuhnya. Menyerang. Aku akan memberimu 100 serangan gratis, kata Exquisite dengan tenang saat dia melihat ke arah Hansen. Jika ada orang lain yang mengatakan itu, Hansen akan mengira itu adalah ejekan yang kejam dan sombong yang meneteskan kebanggaan. Tapi mendengarnya dari mulut Exquisite, itu seperti suara mesin yang tanpa jiwa. Semua yang dia katakan terdengar seperti dia hanya menyatakan fakta. Hansen tidak keberatan. Dia menggunakan pisau airnya untuk menyerang. Dan Exquisite, sementara itu, tidak menunjukkan niat untuk memblokir. Dia duduk di dekat kolam, menatap dengan tenang ke Hansen. Ketika serangan Hansen mencapai Exquisite, air di depannya menjadi pisau untuk memblokir pedang air Hansen. Hansen mengerutkan alisnya dengan kerutan yang dalam. Dia terus menyerang, mendorong tip knife-nya hingga maksimal. Tidak peduli berapa kali Hansen menyerang. Pisau air Exquisite mampu memblokir setiap upaya. Exquisite memberi Hansen perasaan bahwa ini yang seharusnya terjadi, dan pisau air seharusnya ada di sana. Itu adalah aturan yang tidak bisa dihindari. Tidak peduli berapa kali Hansen mengganti skill pisaunya, dia tidak bisa mendapatkan serangan. Bab 2610 Kecurangan. Keterampilan pisau Hansen terus berubah, dan sejauh ini, dia telah menggunakan 70 serangan berbeda. Tidak ada satupun yang berhasil mencapai Exquisite. Pisau air terapungnya mampu memblokir setiap serangan. Bagi orang biasa, Exquisite akan tampak seperti dewa yang tidak dikenal. Tidak peduli berapa kali Hansen menyerang, Exquisite mengendalikan pisau airnya dengan kemahiran yang sempurna. Dia memblokir setiap serangan seperti seorang nabi. Tapi di mata Hansen, Exquisite bukanlah makhluk maha tahu. Reaksinya masuk akal. Itu karena Exquisite telah menyatu dengan alam semesta. Gerakan Hansen akan memicu perputaran roda gigi universal, dan setiap kali ini terjadi, gangguan di alam semesta akan mengingatkan Exquisite dan mendorongnya untuk bereaksi. Jadi, ketika Hansen menyerang, Exquisite mampu merespons secara instan. Itu seperti Hansen menyerang cermin. Tidak peduli bagaimana dia menggunakan pisaunya, ketika pisau air menyentuh cermin, pantulan pisau air akan bereaksi dan tidak ada yang terjadi. Hansen berhenti bergerak. Dia duduk diam. Pisau airnya tiba-tiba didorong ke depan, dan sutra air muncul di sebelah Exquisite. Hampir 100 sutra air bermanifestasi seperti segerombolan pedang di sekitar tubuh Exquisite. Skill Sky Palace yang disebut Under the Sky membuat setiap tebasan yang telah dilakukan Hansen sejauh ini menjadi sutra air. Mereka semua muncul sekaligus, dan Hansen hampir mematahkan pertahanan musuh. Pisau air tidak dapat memblokir banyak sutra pisau kecuali Exquisite menggunakan tubuhnya untuk melawan. Dia harus melakukan itu atau menggerakkan tubuhnya untuk menghindari mereka. Tentu saja, pisau air di depan Exquisite bergerak. Tapi itu meledak di bawah kekuatan semua sutra air yang masuk. Sutra air itu seperti jaring pisau yang jatuh di atas Exquisite.
Exquisite, bagaimanapun, tidak bergerak. Dia seperti Dewi Giok, masih duduk di atas tangga. Kaki Gioknya masih menggantung dengan nyaman di air. Suci, tapi dingin. Jaring pisau itu hanya berjarak beberapa inci darinya pada titik ini, dan kemudian, tiba-tiba berhenti. Setiap sutra membeku di depan Exquisite, dan di sana mereka tetap tak bergerak. Exquisite mengulurkan jarinya untuk menarik jaring pisau. Dan kemudian, jaring pisau itu terlepas seperti aliran air. Mereka semua melipat satu sama lain, berkumpul di tangannya. Mereka bergabung menjadi pisau air raksasa. Pisau air itu masih mengandung kekuatan Hansen, tapi itu tidak lagi di bawah kendalinya. Exquisite memegangnya dengan lembut, menggendongnya seperti mainan yang lembut. Mata Hansen tampak seperti listrik. Dia menatap pisau air Exquisite. Hansen menggunakan area dongsuannya untuk menonton gerakan Exquisite. Dia bisa bermain seperti ini. Hansen berpikir dengan senang. Hansen bisa melihat bahwa Exquisite mampu mengacaukan roda penggerak alam semesta. Area dongsuannya lebih berguna dalam hal ini daripada kemampuannya. Hansen merasa seolah-olah dia belajar sesuatu. Tidak ada gunanya melanjutkan usaha sia-sia ini. Mari kita akhiri latihan ini di sini, kata Exquisite dengan dingin. Tangannya tampak seperti sedang menyentuh bunga saat dia menjentikkan pegangan pisau air. Kemudian, pisau air terbang menuju Hansen. Hansen ingin menghasilkan pisau air lain untuk terus bertarung, tetapi dia menyadari bahwa semua air di kolam bergerak menuju pisau air besar yang menuju ke arahnya. Pisau air terbang sangat lambat, tetapi semakin dekat, semakin besar kekuatan yang dikandungnya. Hansen terpaksa menghasilkan pisau air lagi. Tetapi ketika dia memukul pisau air raksasa, dia tidak dapat mematahkannya. Pisau air Hansen dicampur dengan pisau air raksasa untuk menjadi bagian dari pisau air raksasa itu. Tidak heran Fairy High adalah ras nomor 1 di alam semesta. Dia baik. Tidak banyak dewa yang dapat memanipulasi hukum dan aturan alam semesta untuk menyenangkan keinginan mereka. Dan Exquisite hanyalah raja tingkat 9. Hansen menghela nafas. Namun, Hansen hanya memujinya sedikit. Dia tidak berencana menyerah. Dia menyaksikan pisau air mengumpulkan semua air di kolam itu sendiri. Itu seperti pedang raksasa yang naik untuk memotong langit. Mata Hansen berkedip, dan tiba-tiba, dia mengayunkan tangannya seperti pisau. Dia menggunakan tubuhnya untuk melawan balik pisaunya. Exquisite memiliki mata yin dan yang tai chi, tapi dia masih terkejut melihat ini. Kekuatan pisau air raksasa itu digabungkan dengan 70 serangan Hansen di Under the Sky, selain kekuatannya sendiri. Itu juga telah digosok oleh alam semesta itu sendiri. Serangan itu mulai membentuk rantai zat. Itu tidak seperti serangan dewa yang sebenarnya, tapi memang itu lebih baik dari apa yang bisa dicapai oleh kebanyakan orang setengah dewa. Dan Hansen jelas bermaksud menggunakan dagingnya untuk menerima pukulan itu. Keyakinan Exquisite itu terlalu berbahaya untuk dilakukan. Tapi Hansen tidak ragu-ragu. Bila tangannya mengenai pisau air, dan pisau air menakutkan itu tiba-tiba jatuh di bawah kendali Hansen. Itu sekarang mengikuti sikap menyerang Hansen, kembali ke Exquisite. Pang! Kekuatan air yang menakutkan sekarang ada di depan Exquisite. Sebuah dinding tak terlihat naik untuk memblokirnya, lalu meledak dan jatuh kembali ke kolam. Ledakan itu mengguncang Exquisite, membuatnya tersandung ke belakang. Kamu curang, kata Exquisite, berdiri. Dia melihat tangan Hansen. Di sela-sela jarinya ada bola kristal. Itu adalah Ancient God Origin Dewa Air Kuno. Ancient God Origin Dewa Air Kuno adalah peninggalan elemen air. Jika Hansen memegang barang itu, bahkan Dewa Air pun tidak bisa menyakitinya. Dan Exquisite hanyalah raja tingkat 9. Aku tidak curang. Aku hanya menggunakan sumber daya aku secara wajar. Jika itu dianggap curang, bukankah curang jika kamu menggunakan mata ketiga kamu dan menerima anugerah dan manfaat dari alam semesta? Kata Hansen. Itu adalah kekuatanku. Apa yang kamu gunakan adalah kekuatan orang lain, kata Exquisite. Dengan kekuatanku, kurasa aku juga tidak akan kalah. Tapi aku terluka parah, tapi bukannya kamu menantangku dengan kekuatan penuh. Bahkan jika kamu menang, aku tidak akan menyerah, kata Hansen. Ketika Exquisite mendengar itu, dia terdiam. Dia menutup mata tai chi-nya dan terlihat lebih seperti manusia lagi. Meskipun wajah Exquisite masih agak tanpa ekspresi, dia terlihat jauh lebih seperti manusia daripada sebelumnya. Dengan mata ketiganya terbuka, dia seperti mesin tak bernyawa. Tentu. Aku akan menunggu sampai kamu sembuh jadi kita bisa bertarung lagi, kata Exquisite sambil melihat ke arah Hansen. Kalau begitu, kamu harus menunggu lama. Luka aku membutuhkan waktu setidaknya 1 tahun untuk diperbaiki. Mungkin 2 atau 3 tahun. Hansen tertawa. Exquisite cemberut. Dia tahu bahwa Hansen terluka dan tubuhnya rusak berat. Dia tahu dia tidak berbohong. Dia terlalu keras padanya. Lady Exquisite, aku telah mendengar Fairy High memiliki mata air yang membawa keberuntungan. Itu dapat membalikkan keberuntungan seseorang dan memungkinkan orang lain untuk dilahirkan kembali. Benarkah itu? Hansen menyipitkan matanya saat dia menatapnya. Iya. Apakah kamu ingin menggunakan mata air itu untuk memperbaiki tubuh kamu? Exquisite tahu apa yang dipikirkan Hansen. Jika kamu ingin melawan aku lagi segera, aku khawatir itulah satu-satunya cara, kata Hansen sambil tersenyum.
Jika kamu tidak ingin datang ke Very High, bagaimana kamu dapat menggunakan air mata itu untuk memperbaiki tubuh kamu? Exquisite cemberut. Aku tidak mengatakan aku tidak akan pergi ke Very High. Namun, sampai kamu mengalahkan aku, dapatkah aku menjaga tubuh aku bebas dari gangguan kamu? Hansen akhirnya mengatakan tujuan sebenarnya. Bab 2611 Pemula Hanyan. Kamu akan menerima manfaat secara gratis. Aku khawatir kamu entah bagaimana mengumpulkan semua sumber daya di alam semesta ini secara gratis, kata Exquisite tanpa simpati. Hansen mengangkat bahunya dan tertawa. Jika aku masuk Very High, menurut kamu apakah aku akan mengambil sumber daya yang kamu tawarkan dan menjalankannya? Aku tidak takut, tapi ide kamu melanggar aturan. Ini tidak berfungsi seperti yang kamu inginkan. Kamu bisa menggunakan air mata musim semi keberuntungan, tapi kamu harus setuju untuk mematuhiku dulu, kata Exquisite. Kalau begitu, sudahlah. Aku bisa mengambil waktu aku dan sembuh perlahan. Kamu tidak keberatan menunggu setahun penuh, kan? Kata Hansen. Aku punya banyak waktu di dunia. Aku akan memberi kamu 1,5 tahun. Dan kemudian, kita akan bertarung lagi. Jika kamu kalah, tidak akan ada alasan lagi. Bahkan Sky tidak bisa melindungi kamu selamanya. Aku, Hansen, adalah orang yang bisa diandalkan. Hansen memastikan bahwa ekspresinya tampak semulia mungkin, tetapi dia masih berpikir hasilnya agak memalukan. Mengambil keuntungan dari Very High tidak akan semudah yang dia perkirakan. Tapi itu berarti Hansen bisa menunda gangguan ini selama 1 tahun lagi. Kemampuannya untuk mengulur begitu banyak waktu mengejutkannya. Hansen mengira Exquisite tidak akan bisa menunggu setahun. Dia heran dia begitu rela setuju. Saat tubuhku sembuh, setidaknya aku akan lebih percaya diri melawan Very High. Setelah Hansen dan Exquisite mencapai kesepakatan mereka meninggalkan Skywater House. 2 hari kemudian, Bixi membawa Yu Sanxin dan meninggalkan Sky Palace. Tetapi Exquisite akan tinggal di sana selama 1,5 tahun untuk mengantisipasi kesembuhan Hansen. Hansen tidak terlalu peduli tentang Exquisite. Ia terus beristirahat di pulaunya setiap hari agar tubuhnya bisa sembuh secepatnya. Sky Palace telah melakukan pembicaraan dengan Extreme King. Akhirnya, Bai Wuchang dan para ksatria Extreme King dibebaskan dengan imbalan sumber daya. Beberapa di antaranya adalah harta senogenik yang dirancang untuk menyembuhkan tubuhnya. Semuanya diberikan kepada Hansen. Extreme King tidak mau melepaskan dendam mereka, tapi sekarang Hansen berada di Sky Palace, tidak ada yang bisa mereka lakukan padanya. Di antara waktu yang dihabiskannya untuk berlatih di White Jade Jing, Hansen menikmati makanan Extreme King. Hansen telah berlatih di White Jade Jing sebelumnya. Ada 12 menara dan 5 kota. Di salah satu menara, peri akan turun dari lukisan untuk menumbuhkan kekuatan praktisi. Hansen menuju ke menara White Jade ke-7 dari 12. Tak satu pun dari mereka lebih baik dari yang lain. Mereka semua berbeda. Menara ke-7 disebut menara keterampilan tersembunyi, karena dinding batu giok di sana penuh dengan keterampilan. Ada banyak pengetahuan untuk dipelajari di sana. Ketika udara giok dilepaskan setiap hari, dinding giok akan menampilkan buku keterampilan. Keterampilan yang berbeda ditampilkan setiap hari sepanjang tahun. Itu adalah siklus yang berulang tanpa akhir, tahun demi tahun. Ketika sebuah buku muncul di dinding batu giok, hanya dengan melihatnya akan memungkinkan Hansen untuk memahami kekuatan tersembunyi yang berada di dalam. Jika dia menyalinnya dan membacanya di luar menara, bagaimanapun, itu akan tampak seperti omong kosong yang membosankan. Menurut legenda, ketika Alpha Sky menciptakan Textless Book, dia menggunakan Very High Sense dan buku keterampilan dari menara. Apakah itu benar atau tidak masih belum diketahui, tetapi keyakinan belaka sudah cukup sebagai bukti betapa istimewanya mereka. Tubuh Hansen masih belum pulih. Dia tidak bisa menerima kekuatan yang kuat dari luar, jadi dia tidak bisa pergi ke menara lain untuk menyerap udara giok mereka. Dan dia juga tidak bisa pergi dan memurnikan roh giok. Sebaliknya, dia fokus membaca buku-buku di menara itu. Kakak Han, kudengar kamu merekomendasikan adikmu untuk diterima sebagai murid di Sky Palace. Apakah dia saudara perempuanmu yang sebenarnya? Yun Sui bertanya dengan penasaran ketika udara giok habis dan buku di dinding giok menghilang. Dia telah belajar di belakangnya. Iya, dia adik kandungku. Hansen mengangguk. Dia telah meminta Tousan Feathercrane untuk mendaftarkannya karena pria itu berhutang budi padanya. Dia pasti sangat berbakat. Jika ada kesempatan, aku ingin dia belajar di bawah ayah aku, kata Yun Sui. Hansen kaget. Dia melihat ke arah Yun Sui dan bertanya, apakah itu idemu atau penatua Yun? Keduanya. Bagaimana menurut kamu? Yun Sui tertawa. Jika sesepuh Yun bersedia mengambil Han Yan, itu akan sangat menguntungkan baginya. Aku akan sangat berterima kasih, kata Hansen. Han Yan sama seperti dia, mereka berdua pergi ke Sky Palace atas rekomendasi orang lain. Mereka berdua adalah orang asing yang bukan penduduk asli di sana. Biasanya, tidak ada siswa asing yang akan diambil oleh seorang tetua. Namun, jika Yun Changkong mau membawanya, itu akan sangat bermanfaat baginya. Memiliki Sky Palace sebagai latar belakang akan jauh lebih baik bagi siswa asing biasa. Tapi Sky Palace masih punya aturannya. Saudari Han masih harus berjalan di Skypath untuk sampai ke Sky Palace, kata Yun Sui. Tentu saja, Hansen mengangguk.
Han Yan seharusnya tidak memiliki masalah berjalan di Skypath dan tangga menuju Sky Palace. Jika itu semua kamu setujui, kami tidak boleh menunda. Ayo kita jemput Sister Han. Ayah aku sudah menyelesaikan proses pendaftaran. Jika dia bisa berjalan ke Sky Palace, dia akan menjadi murid resmi ayah aku, kata Yun Sui. Sui, terima kasih. Han Sen membungkuk di depan Yun Sui dengan tulus. Bagi seorang siswa asing, meminta salah satu dari 10 penatua mengajar mereka adalah sesuatu yang paling bergengsi. Yun Sui pasti bekerja keras untuk mewujudkannya. Kakak Han, apa yang kamu lakukan? Aku tidak banyak membantu. Yun Sui dengan cepat menghentikannya dari membungkuk. Keduanya meninggalkan menara White Jade. Han Sen masih mengendarai bangau tuannya yang tak berkaki. Bersama-sama, mereka meninggalkan ruang senogenik dan menuju ke Narrow Moon, tempat mereka akan menjemput Han Yan. Bu Qingcheng dan Elysian Moon sedang berlatih di luar. Mereka bukanlah tipe orang yang menghabiskan waktu luang mereka dengan bersantai. Dengan kekuatan mereka, mereka bisa bertahan dari serangan dari dewa level rendah. Tidak perlu khawatir tentang mereka. Adik Han Sen mendaftar untuk bergabung dengan Sky Palace. Kisah ini tetap menjadi berita utama Sky Palace untuk beberapa waktu. Setelah mereka pergi ke Sky Palace, Han Sen membantu pendaftaran. Dengan bantuan sesepuh ke-10 Yun Changkong, semuanya berakhir dengan cepat. Tidak mudah bagi orang asing untuk menjadi murid Sky Palace. Tanpa kekuatan yang besar, itu adalah tantangan untuk diterima. Ditambah, Han Yan akan memiliki panatua ke-10 sebagai guru. Itu luar biasa, mengingat dia bahkan bukan salah satu dari Sky. Yun Changkong telah berusaha keras untuk memastikan ini akan terjadi. Tentu saja, pentingnya Han Sen ke Sky Palace berperan dalam proses tersebut. Tidak mungkin, jika tidak, bagi seorang siswa asing untuk dibawa ke pangkuan oleh sesepuh ke-10. Han Yan sangat bersemangat. Dia menjadi sangat bosan dengan planet Eclipse, tapi sekarang dia bisa pergi ke Sky Palace. Itulah yang dia inginkan. Yun Sui menjelaskan kepadanya hal-hal yang perlu diwaspadai di Sky Palace. Dia memperlakukan Han Yan seperti saudara perempuan sejati. Ketika Han Sen melihat ini, dia merasa tersentuh. Bauer duduk di awan merah, terbang berputar-putar di sekitar Han Sen. Han Sen membawanya ke sana, dan ketika Han Yan berjalan di Skypath, dia akan meminta Bauer untuk pergi bersamanya. Bauer mungkin bisa membantu. Udara suci Dewa Suci adalah beberapa hal yang bagus, dan ada kemungkinan Han Yan akan menerima perlakuan yang sama. Setelah Han Sen membawa Han Yan ke Sky Palace, banyak elit Sky Palace mengalihkan perhatian mereka padanya. Banyak orang ingin tahu bagaimana dia menumpuk di samping Han Sen. Mungkin Han Sen hanyalah kristalizer satu-satunya, atau mungkin bakat gen dari semua kristalizer sebagus itu akhir-akhir ini. Bab 2612 Han Yan Walking Skypath. Bauer, kenapa kamu tidak pergi dengan bibi kecil? Han Sen bertanya pada Bauer saat mereka berdiri di depan pintu langit. Tentu, Bauer mengangguk dan terbang ke Han Yan. Dia meraih tangan Han Yan dan tersenyum. Hei, bibi, Bauer akan berjalan denganmu. Petik 2. Tapi sebelum mereka pergi ke Pulau Pintu Langit, salah satu penjaga langit menghentikan pendekatan mereka. Dia memandang Han Sen dan berkata, Saudara Han, pemimpin mengeluarkan perintah bahwa hanya saudari Han yang boleh melintasi Sky Road. Bauer tidak bisa melewatinya lagi. Petik 2. Han Sen frustrasi dengan itu, tetapi dia tidak bisa secara aktif melawan dekrit yang dikeluarkan oleh pimpinan Sky Palace sendiri. Jadi, Bauer kembali ke sisinya. Pemimpin Sky Palace sedang minum teh pada saat itu, dan dia bergumam pada dirinya sendiri. Jika labu bergemuruh lagi, itu akan mengurangi jumlah udara suci di pokok anggur. Jika ini terjadi lagi, pokok anggur suci akan dibunuh. Pemimpin Sky Palace punya alasan bagus untuk melindungi tanaman anggur. Tanaman itu adalah akar dari Sky Palace, dan digunakan untuk memeriksa dan menumbuhkan siswa yang ingin dilatih oleh Sky. Jika Bauer diizinkan untuk melintasi Skypath setiap kali Han Sen membawa seseorang ke Sky Palace, kekuatan tanaman anggur labu suci akan jatuh dengan cepat. Jika itu terjadi berulang kali, tanaman labu suci akan hancur. Terakhir kali Bauer melintasi Skypath, dia telah menerima cukup berkah untuk puluhan ribu siswa rata-rata. Mereka telah kehilangan banyak hari itu, dan Sky Palace tidak mampu membayar lagi hal seperti itu. Selain itu, aturan Sky Palace hanya mengizinkan satu orang untuk melintasi Skypath pada satu waktu. Sebelumnya, Bauer diizinkan pergi dengan Han Sen karena dia sangat kecil. Tapi itulah mengapa mereka kalah sebanyak yang mereka alami. Pemimpin Sky Palace tidak akan membiarkan hal itu terjadi lagi. Exquisite menyaksikan Skypath dari jauh. Dia ingin tahu betapa berbakatnya saudara kandung Han Sen. Mungkin dia bisa mempelajari lebih lanjut tentang tingkat bakat gen nyata Han Sen. 11 talenta armor terlalu menakutkan. Sulit dipercaya bahwa itu adalah hasil yang asli. Saudaraku, jangan khawatir. Aku tidak akan mempermalukanmu. Seluruh tujuan hidup Han Yan adalah untuk menyusul Han Sen. Dia tampak percaya diri dalam hal ini. Jangan lelahkan dirimu. Lewati saja. Han Sen tidak ingin Han Yan membuat keributan saat dia melintasi Skypath. Membuat nama untuk dirimu sendiri bukanlah hal yang baik, dia telah merasakannya. Melintasi Skypath tidak terlalu berisiko, ketika dia menaiki tangga yang menuju ke Sky Palace, saat itulah kesempatan untuk mengesankan Sky akan muncul dengan sendirinya.
Jika Han Yan tampil sangat baik di sana, dia bisa melupakan kehidupan yang tenang. Han Yan tidak tahu apa maksud Hansen. Dia pikir dia mengatakan itu untuk mengurangi tekanan yang mungkin dia rasakan. Sister Han, kamu bisa berjalan-jalan saja. Ini hanya penyeberangan kecil, kata Yun Sui menghibur Han Yan. Dia tidak ingin dia gugup. Terima kasih, Suster Yun. Aku berangkat sekarang. Han Yan berjalan melewati pulau pintu langit. Orang-orang di Sky Palace menyaksikannya melintasi Sky Road yang sempit. Han Yan sudah tahu bahwa melintasi Sky Path bisa memicu udara suci labu. Jadi, ketika dia berjalan melintasi tanaman labu, dia menatap labu suci itu. Labu suci itu besar dan kecil. Mereka masing-masing lucu dengan caranya sendiri, tetapi mereka tidak menunjukkan tanda-tanda aktivitas. Aku telah mendengar Suster Yun berkata bahwa ketika kakak berjalan melintasi Sky Path, dia tidak menerima hadiah udara suci. Tapi dia membuat semua labu suci bergetar dan menggigil. Mengapa tidak ada yang terjadi saat aku melewatinya? Han Yan mengerutkan kening. Dia terus berjalan, dan tetap saja, labu suci itu tidak bergerak terlalu banyak. Tentu saja, tanpa Bauer di sana, bocah nakal itu, Crystallizer tidak akan bisa memicu gemetar 1000 labu. Han Yan sudah berjalan setengah jalan, dan tidak ada satu labu pun yang bergerak. Pemimpin Sky Palace dengan riang menyesap tehnya. Dia menyukai ini. Adik kakak Han sepertinya tidak memiliki bakat khusus. Belum ada satu labu pun yang memilih untuk memberkatinya dengan udara suci. Petik 2. Di dunia ini, hanya satu Han yang dikenal sebagai God's Daddy. Tidak setiap Han dari ras Crystallizer bisa mendapatkan gelar seperti itu. Petik 2. Tidak ada gunanya menjadi seorang Han. Kamu harus berusaha untuk menjadi God's Daddy. Petik 2. Sayang sekali Bauer dihentikan. Jika dia ada di sana, 1000 labu mungkin bergerak untuk Han Yan. Petik 2. Yun Changkong sedikit kecewa. Dia belum pernah melihat Han Yan sebelumnya, tapi tetap saja, dia setuju untuk menerimanya sebagai murid. Dia membuat keputusan ini karena dia adalah saudara kandung Hansen dan Yun Sui telah memintanya berkali-kali. Yun Changkong tidak mengharapkan kekuatan Han Yan sebesar kakaknya, tapi karena dia adalah saudara perempuan kandungnya, dia mengharapkan sesuatu yang lebih. Dia memiliki ekspektasi yang tinggi, untuk sedikitnya. Bahkan jika 1000 labu tidak bergerak, dia setidaknya harus menerima udara suci. Tapi saat ini, sepertinya tidak ada labu suci yang akan memberinya udara suci. Meskipun mereka sama-sama bernama Han, yang ini bukan Hansen. Apakah kamu kecewa, Tetua Yun? Penatua 6 tersenyum pada Yun Changkong saat dia berbicara. Yun Changkong telah menerima seorang siswa asing sebagai miliknya. Ini adalah pengecualian pertama bagi seorang tetua untuk menghadapi seseorang yang asing di Sky Palace. Jadi, Yun Changkong punya banyak alasan untuk ini. Banyak orang di Sky Palace mendiskusikan proses ini, dan banyak bisikan yang menganggap upaya kecil Yun Changkong untuk menyenangkan Hansen. Itu merusak citra pemimpin Sky Palace, secara luas. Banyak yang tidak senang dengan apa yang telah dilakukan Yun Changkong. Penatua 6 telah berbicara dengan nada mengejek. Tentu saja, masuk akal jika para tetua lainnya merasa agak masam. Banyak penatua di Sky Palace ingin membangun hubungan dengan Hansen, tetapi tidak ada yang sedekat mereka dengan keluarga Yun. Ketika mereka mendengar bahwa Yun Changkong telah merebut Han Yan sebagai murid, mereka tidak menerima berita itu dengan baik. Kekuatan berkah Hansen saja membuat banyak orang ingin berteman dengannya, dan itu belum lagi kepemilikannya atas Charming Gods Jian dan perisai pandangan Medusa. Setiap orang menginginkan siswa terbaik, dan jika mereka memiliki beberapa dewa, reputasi mereka akan berubah. Berapa banyak dewa yang dimiliki Sky Palace? Dan berapa banyak yang bisa menjadi dewa primitif di masa depan? Peringkat itu saja sudah cukup bagi seseorang untuk menjadi terkenal. Exquisite telah menyaksikan Han Yan berjalan lebih dari setengah dari Sky Path, dan tidak ada satu labu pun yang bergerak untuk memberinya sesuatu. Ini sangat mengecewakannya. Pengetahuan yang ekskuisite tentang labu adalah bahwa jika seseorang memiliki 8 talenta armor atau lebih, cukup banyak labu suci dari elemen yang sama akan mengeluarkan udara suci. Dia belum menerima udara suci, dan itu berarti bakatnya harus di bawah 8 armor. Jika saudara perempuan Hansen hanya memiliki bakat biasa, maka tidak peduli seberapa banyak kakak laki-laki itu bermutasi, tidak mungkin dia memiliki 11 talenta armor. Melihat Han Yan baru saja akan menyelesaikan Sky Path tanpa hasil, Hansen merasa sayang Bauer tidak diizinkan untuk bergabung dengannya. Han Yan tidak memiliki kesempatan untuk menyerap udara suci dari 1000 labu. Tapi hasil ini tidak mengejutkan Hansen. Lagi pula, tidak ada labu suci yang memberinya udara suci saat dia berjalan sendirian. Itu hanya karena Bauer berada di sana untuk kedua kalinya dia menerima sesuatu. Dialah alasan mengapa semua labu melepaskan udara suci untuknya. Dia berharap bahwa labu mungkin menolak memberikan apapun pada Han Yan. Ekspresi Han Yan tetap tanpa ekspresi. Dia berjalan sampai ke ujung Sky Path, siap untuk meninggalkan labu suci. Tapi kemudian, Han Yan tiba-tiba berhenti. Di ujung pohon anggur suci, dia melihat kembali ke labu suci di kedua sisi. Bab 2613 mencoba. Han Yan melihat labu suci yang tergantung di belakangnya. Dia tidak menyangka akan menjadi penerima 1000 udara suci yang dianugerahkan kepada Bauer, tetapi sungguh mengejutkan bahwa tidak ada satupun labu suci yang memberinya udara suci.
Itu membuatnya merasa mual. Aku memberitahu kakak laki-laki aku bahwa aku tidak akan mengecewakannya, tetapi aku bahkan belum menerima satu pun labu suci. Aku telah mempermalukan kakak aku. Orang-orang di Sky Palace akan menertawakannya. Han Yan memandangi labu-labu itu, mencoba memutuskan apakah dia harus melakukan sesuatu yang lebih untuk mendorong pengaktifan setidaknya satu udara suci labu. Han Yan tidak merasa seperti ini karena dia tidak memahami Hansen, itu karena lingkungan tempat tinggalnya berbeda. Hansen tumbuh dengan bahaya, dan dia menjalani kehidupan yang sangat sulit dan kacau. Dia tidak pernah benar-benar peduli tentang bagaimana orang memandangnya. Dia menghargai keselamatannya sendiri dan manfaat yang dia peroleh untuk dirinya sendiri lebih dari pendapat orang lain. Tapi Han Yan berbeda. Han Yan belum pernah menderita sebelumnya. Bahkan di masa-masa tersulit dalam keluarga Han Yan telah disayangi oleh Luolan. Luolan mengharapkan anak laki-laki untuk menjaga diri mereka sendiri, tetapi dia memastikan untuk memanjakan anak perempuannya. Jadi, kepribadian Hansen dan Han Yan pasti berbeda. Dan ketika Hansen menjadi terkenal, masa kecil Han Yan menjadi lebih menguntungkan. Ketika dia pergi ke sekolah kerajaan. Penampilannya di sana patut dicontoh, menandainya sebagai yang terbaik di sekolah. Dia adalah yang terpintar dari semua gadis di kelasnya. Tentu saja, Han Yan mendapatkan perbedaan itu melalui bakatnya sendiri. Dukungan keluarga hanya memainkan peran kecil. Hansen dan Luolan telah berusaha keras untuk membimbing Han Yan, dan meskipun dia menghargai upaya mereka, itu telah memberikan banyak tekanan padanya. Itu membuat Han Yan merasa bahwa jika dia tidak cukup baik, dia akan mengecewakan kakak dan ibunya setelah semua waktu yang mereka habiskan untuknya. Jadi, Han Yan selalu bekerja sekeras mungkin untuk menjadikan dirinya yang terbaik. Dia ingin menjadi seperti kakaknya. Semakin banyak yang dicapai Hansen, semakin banyak tekanan yang dirasakan Han Yan. Beban kerjanya meningkat, begitu pula dengan mengemudi. Sekarang, dia telah mengambil langkah pertamanya ke Sky Palace tanpa menerima satu pun udara dari labu suci. Dia merasa pada saat itu bahwa jika dia menyerah tanpa berusaha, dia akan mengkhianati usaha dan harapan Hansen dan Luolan. Namun, Hansen tidak pernah merasa seperti itu tentang saudara perempuannya. Tidak untuk sesaat, lebih dari segalanya, dia ingin Han Yan bahagia. Kesuksesannya sama sekali tidak penting baginya. Hansen merasakan hal yang sama tentang semua anggota keluarganya, dia hanya ingin mereka aman dan bahagia. Dia berharap tidak ada bencana yang akan menimpa mereka dan mereka akan berbaik hati kepada dunia sebagai balasannya. Itu keinginannya. Han Yan sepertinya memikirkan sesuatu. Dia berbalik menghadap salah satu labu anggur suci dan bergerak ke arahnya. Para bangsawan Sky Palace memandang Han Yan dengan aneh. Mereka tidak tahu apa yang dia rencanakan pada awalnya, tetapi yang membuat mereka ngeri, mereka segera mengerti. Mereka melihat Han Yan berjalan menuju labu yang tingginya 20 cm. Dia meraihnya dengan kedua tangan dan mencoba menariknya ke bawah. Blur, pemimpin Sky Palace meludahkan teh yang dia minum. Di tengah batuk berdahak, dia berkata, keluarga macam apa ini? Bauer mengeringkan pohon anggur suci, dan sekarang Han Yan ini cukup kasar untuk mencoba dan mengambil labu tersebut. Sky Palace tidak memiliki undang-undang yang melarang orang menyentuh labu suci, tetapi siapapun yang memiliki otak tahu bahwa anggur labu suci adalah tanaman xenogenik yang didewakan. Kamu tidak bisa mendapatkan udara suci dengan paksa. Kecuali jika labu suci itu mau memberikan udara suci itu, bahkan elit yang didewakan pun tidak bisa mengeluarkannya dengan paksa. Dan Han Yan hanyalah seorang duke. Ide Han Yan sederhana. Jika tidak ada aturan yang melarang dia menyentuh labu suci, setidaknya dia ingin mencobanya dan melihat apakah berhasil. Dia tidak akan tahu kecuali dia mencobanya. Dia tidak ingin mengecewakan Hansen, jadi dia harus mencobanya bahkan jika peluang suksesnya sangat rendah. Para siswa Sky Palace menatap Han Yan saat dia memusatkan pandangan intens pada labu di tangannya. Sepertinya dia ingin menarik labu dari pokoknya. Dia, benar-benar anggota keluarga dari saudara Han. Dia pemberani. Petik 2. Ini sangat kreatif. Aku suka Sister Han, tapi dia harus menyerah. Dia hanya seorang duke. Jika labu marah, dia tidak akan bisa menahan murkanya. Petik 2. Wanita ini gila. Dia ingin membawa labu suci bersamanya. Petik 2. Dia seberani kakak laki-lakinya, tapi tak satu pun dari mereka yang punya otak. Sayang sekali, dia memiliki tubuh yang indah. Dengan kecantikannya dan hubungannya dengan Hansen, dia bisa menjadi dewi di Sky Palace. Sekarang, semua orang tahu bahwa otaknya buruk. Dia tidak bisa menjadi dewi. Dia pasti akan diakui sebagai wanita gila. Petik 2. Bahkan Exquisite menatap Han Yan dengan ekspresi tegang di wajahnya. Dia juga belum pernah melihat yang seperti ini sebelumnya. Tetua ke-6 senang tentang ini. Dia tertawa terbahak-bahak dan tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Dia menatap Yun Changkong dan berkata, Tetua Yun, saudaraku, selamat. Kamu memiliki siswa yang luar biasa. Aku telah mendengar dia adalah murid eksklusif kamu. Ada baiknya kamu memiliki siswa ini. Dia tidak akan melepaskan apapun. Senyum masam Yun Changkong telah membeku di wajahnya saat dia melihat Han Yan bergerak untuk mencengkeram labu suci. Keluarga Han, siapa orang-orang ini? Pikiran Yun Changkong menjadi kosong akan pertanyaan kecil ini. Dream Beast berada di dekat danau. Dia melihat semua ini, dan matanya tersenyum seperti bulan.
Yun Sui dan Yun Susang, dan semua orang lain yang dekat dengan Han Sen, berdiri diam seperti patung. Sky Palace memiliki sejarah yang panjang, dan sepanjang sejarah waktu itu, sangat sedikit yang berani mencoba apa yang dilakukan Han Yan. Han Yan tidak peduli dengan apa yang dipikirkan orang lain. Dia memegang labu suci itu dan mencoba menariknya ke bawah. Tapi labu suci adalah tanaman senogenik yang didewakan. Itu adalah harta karun Sky Palace. Bahkan dewa biasa pun tidak bisa melukainya. Kekuatan Han Yan seperti semut jika dibandingkan. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba, labu tidak mau bergerak. Han Yan memperhatikan bahwa dia tidak dapat menariknya, tetapi dia menolak untuk menyerah begitu saja. Dia menggunakan tubuh dewa supernya, ingin mencoba yang terbaik. Meskipun tidak berhasil, setidaknya dia bisa mengatakan dia sudah mencoba. Tidak ada penyesalan. Pousan Feather Crane berdeham. Kakak Han, sudah hampir waktunya. Pimpin adikmu ke Sky Palace. Petik 2. Dia berharap Han Sen bisa meyakinkan Han Yan untuk berhenti mencabut anggur suci. Dia hanya tidak tahu bagaimana mengatakannya sendiri. Han Sen tidak menyangka Han Yan mencoba sesuatu seperti ini. Dia sama terkejutnya dengan yang lainnya, tapi dia tetap berpura-pura tenang. Dia berkata, tidak apa-apa. Ada baiknya jika anak muda muncul dengan ide seperti ini. Biarkan dia melanjutkan. Petik 2. Han Sen tidak akan meremehkan apapun yang telah diputuskan oleh Han Yan. Jika peraturan Sky Palace tidak melarangnya mencoba menyentuh labu suci, maka dia pasti tidak akan menghentikannya. Saat ini terjadi, tubuh Han Yan berubah. Rambut hitam panjangnya menjadi air terjun kristal hitam. Itu mencapai sampai ke kakinya. Matanya seperti batu permata hitam. Seluruh tubuhnya berputar dengan udara suci yang misterius. Bab 2614 memetik labu suci. Setelah melihat ini, banyak elit Sky Palace mengerutkan kening. Meskipun Skypath tidak mengizinkan siapapun menggunakan kekuatan mereka, memprovokasi pohon anggur suci seperti itu bukanlah hal yang baik. Jika Han Yan membuat tanaman anggur suci itu marah, itu tidak akan baik untuknya. Pemimpin Sky Palace merasakan sakit kepala datang. Mengapa keluarga Han harus selalu seperti ini? Bukankah mereka memiliki pemimpin yang layak untuk menanamkan perilaku yang baik ke dalam diri mereka? Gadis ini akan membuat pusing kepala untuk Old Ten. Wajah Yun Changkong berkonflik. Sebelum hari ini, dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan mengambil seseorang seperti ini sebagai satu-satunya muridnya. Dia tidak tahu apakah dia harus menangis atau menertawakan pemandangan itu. Tetua ke-6 tertawa terbahak-bahak, dan dia berkata, Han Yan ini sangat menarik. Tetua 10, kamu akan berada dalam banyak masalah. Kemudian, tawa tetua ke-6 berhenti tiba-tiba. Dia masih tersenyum, tetapi wajahnya tampak membeku di tempatnya. Matanya melebar. Ekspresi wajahnya berubah begitu cepat sehingga tawa dan keterkejutan memenuhi ekspresinya pada saat yang bersamaan. Itu membuat tetua ke-6 terlihat sangat aneh. Yun Changkong hendak menjawab tetua ke-6, tetapi ketika dia melihat ekspresi ngeri pria lain, dia berbalik untuk melihat labu suci. Ketika matanya menemukan labu suci, Yun Changkong merasa jantungnya berhenti. Matanya sedikit melotot saat dia menatap dengan tidak percaya. Kedua tetua itu bukanlah satu-satunya yang terkejut. Seluruh Sky Palace menjadi sunyi. Sebuah cangkir teh tergantung di tangan pemimpin Sky Palace. Dia baru saja akan menyesap ketika seluruh tubuhnya menjadi diam. Wajahnya tampak seperti baru saja melihat hantu. Han Yan masih memegang labu di tangannya. Sebuah batang tipis pernah menghubungkan labu dengan pokok anggur, tetapi sekarang, batang itu patah. Han Yan berhasil memetik labu dari pokoknya. Para bangsawan Sky Palace terkejut. Mereka tidak percaya apa yang mereka lihat. Mereka tidak pernah menyangka bahwa labu bisa dipetik seperti ini. Sepanjang sejarah Sky Palace, beberapa orang mencoba memetik labu dari pokok anggur. Namun, tak satu pun dari mereka adalah siswa biasa, mereka adalah elit yang didewakan. Dan para elit dewa itu tidak hanya mencoba mendapatkan udara suci seperti Han Yan. Mereka ingin tanaman merambat dan labu untuk dibuat menjadi harta karun dewa. Tidak mungkin merobek labu dengan paksa. Bahkan jika pemimpin Sky Palace menginginkan labu suci, dia perlu melakukan ritual khusus dan memberikan harta yang akan memberikan energi pada pokok anggur suci. Jika pohon anggur suci sedang dalam suasana hati yang baik, ia mungkin memberikan labu suci. Saat itu, Sky Palace memiliki 17 harta karun yang terbuat dari labu suci. Mereka semua adalah senjata yang didewakan. Harta karun labu suci yang paling kuat adalah senjata tingkat kupu-kupu yang menakutkan. Tentu saja, beberapa labu suci telah gagal ketika Sky mencoba membentuknya menjadi senjata. Mereka tidak termasuk dalam nomor ini. Tetapi semua orang tahu, terlepas dari semua itu, bahwa pokok anggur suci adalah makhluk yang menakutkan. Meskipun Sky Palace memiliki banyak dewa, tidak satupun dari mereka yang berani menganiaya. Memaksa labu suci dari pohon anggur hanya dilakukan oleh 2 orang di seluruh sejarah Sky Palace. Namun, Han Yan hanyalah seorang duke. Dia tidak mengorbankan apapun untuk menghormati pohon anggur, dia baru saja mengambil labu dari pokok anggur dengan lesu. Sangat sulit dipercaya, semua orang memandang Han Yan seperti dia gila. Han Yan sangat senang, dan dia berpikir, sepertinya kamu benar-benar dapat mengambil labu suci dari pokok anggur ini. Jika labu suci memiliki udara suci, aku harus membawanya kembali untuk diteliti. Aku tidak akan bisa membuka labu sekarang,
Tetapi setelah aku menjadi lebih kuat, aku akan menemukan cara untuk membuka labu dan mengumpulkan udara suci di dalamnya. Petik 2. Baik, aku telah mendengar setiap orang hanya dapat berjalan melintasi Skypath sekali. Biar aku ambilkan satu untuk kakak dan satu lagi untuk Bauer, Han Yan berpikir dalam hati. Dia menaruh labu di tasnya dan melihat labu kecil di sebelahnya. Han Yan khawatir jika dia mencoba memetik labu yang terlalu besar, dia mungkin tidak bisa mengambilnya. Jadi, dia mengambil yang kecil sebagai gantinya. Apa yang dia lakukan? Pemimpin Sky Palace menatap Han Yan dengan mata khawatir. Dia merasa tidak enak. Dia hampir melompat dari kursinya saat melihat Han Yan meraih labu tambahan. Saat Han Yan mengulurkan tangan dan mengambil labu lain dari pohon anggur, dia berkata pada dirinya sendiri, satu untuk kakak. Satu untuk Bauer, satu untuk Menger, dan satu untuk keponakan Kulinger. Oh, dan satu untuk Little Flower. Petik 2. Labu suci, yang bahkan belum didewakan bisa membahayakan, dipetik satu persatu. Han Yan mengumpulkannya dari pokok anggur seperti dia sedang memetik buah anggur. Dia memilih 3 atau 4. Dan setelah ini, mata pemimpin Sky Palace berubah menjadi hijau. Para tetua, kepala pelayan, perwira, dan siswa biasa Sky Palace semuanya tercengang. Mereka tidak bisa berbicara. Mereka menyaksikan dengan mulut menganga saat Han Yan dalam tubuh roh dewa supernya mengambil labu dari pohon anggur. Ini, bagaimana ini mungkin? Mengapa pokok anggur tidak bereaksi padanya? Bagaimana itu bisa memungkinkan seorang duke untuk mengumpulkan labu sucinya? Tetua keenam menggosok matanya dengan keras. Dia mengira matanya sedang mempermainkannya, dan dia telah diserang dengan halusinasi busuk. Yun Changkong kembali ke tetua keenam. Hatinya berteriak kegirangan. Dia mencoba untuk bersikap tenang, tetapi bibirnya masih melengkung di tepinya. Semua orang tahu dia berusaha menahan tawanya. Brother Six, murid aku sangat bodoh. Dia bahkan tidak bisa mendapatkan udara labu suci di Skypath, jadi dia harus pergi dan mengambilnya sendiri. Itu sangat konyol. Hahaha. Setelah mengatakan itu, Yun Changkong mulai tertawa hingga air mata membasahi wajahnya. Sebuah labu suci bisa digunakan sebagai dasar senjata dewa. Proses pembuatan senjata semacam itu sering gagal, dan bahan langka lainnya diperlukan untuk melengkapinya, tetapi labu suci dihargai sama dengan gen xenogenik primitif yang didewakan. Melihat Han Yan mengambil labu keempat dan meletakkannya di tasnya, pemimpin Sky Palace mendapati dirinya tidak mampu duduk diam lebih lama lagi. Dia bangkit dan berbicara dengan keras. Han Yan, cepatlah masuk ke Sky Palace Door. Berhenti berkeliaran. Sebuah suara menggelegar dan bergema di Sky Palace. Tapi itu hanya di telinga Han Yan. Tidak ada orang lain yang bisa mendengarnya. Han Yan adalah orang yang pintar. Ketika dia mendengar itu, dia tahu dia tidak akan diizinkan untuk mengumpulkan labu lagi. Dia merasa itu sangat memalukan, dan dia berpikir, aku tidak mendapatkannya untuk Little Flower. Tapi Han Yan tidak tinggal di pohon itu lagi. Dia mengambil tas labu dan meninggalkan Skypath. Dia menuju ke Sky Palace Door. Apakah mata aku mempermainkan aku? Aku pikir Han Yan mengambil 4 labu suci, seorang siswa bertanya dengan sangat bingung. Dia tampak seperti baru bangun dari tidur nyenyak. Kupikir aku juga melihatnya. Itu pasti saudara perempuan saudara Han. Aku ingin tahu apakah dia menginginkan saudara ipar. Petik 2. Para wanita dari keluarga Han lebih menakutkan daripada kakak Han. Putrinya membuat labu itu menggigil, dan saudara perempuannya bisa langsung mengambilnya dari pokok anggur. Petik 2. Itu sangat aneh. Mengapa labu suci memperlakukan keluarga Han dengan sangat baik? Pohon anggur membiarkan Han Yan mengumpulkan labu suci tanpa bereaksi sama sekali. Petik 2. Keluarga ini, semuanya sangat kuat. Apakah kamu bodoh? Jika pohon anggur suci tidak mau melepaskan labu, menurutmu apakah Duke bisa mengambilnya? Petik 2. Aku tidak tahu tentang semua konsekuensi lain dari apa yang baru saja terjadi, tetapi aku tahu bahwa Sister Han berpenghasilan banyak. 4 labu suci bisa membuat 4 senjata dewa. Petik 2. Paman Han, tolong bawa aku. Bab 2615 meledak pikiran. Mengapa aku tidak berpikir tentang mengumpulkan beberapa labu sebelum aku meninggalkan Skypath? Hansen berpikir dengan penyesalan. Akan ada lebih dari 1 udara suci di setiap labu. Dia akan kaya jika dia mengumpulkan banyak dari mereka. Sementara Hansen menyesali kekeliruannya, Han Yan telah mencapai tangga batu yang menuju ke Sky Palace. Kata-kata Sky Palace bersinar terang, dan sensasinya begitu luar biasa sehingga agak mengintimidasi. Rasanya menekan. Bukan hanya Duke yang merasakan ketegangan dari kata-kata itu. Bahkan elit kelas raja akan merasakan tekanan jika mereka mulai menaiki tangga itu. Kebanyakan raja tidak akan berani mengangkat kepala mereka cukup lama untuk melakukan lebih dari sekedar melirik kata-kata itu. Banyak bangsawan Sky Palace sangat ingin melihat bagaimana nasib Han Yan saat mendaki tangga batu Sky Road. Penampilan Han Yan di Skypath mengejutkan semua Sky Palace. Mereka sangat ingin melihat bagaimana dia akan tampil dalam pendakiannya di tangga batu Sky Road. Tidak diragukan lagi sekarang dia adalah saudara kandung Hansen. Dia sangat kuat. Petik 2. Apakah kamu lupa apa yang terjadi ketika saudara Han menaiki tangga? Dia harus digendong. Aku tidak tahu apakah adiknya akan mengalami hal yang sama atau tidak. Petik 2. Saudara Han digendong karena dia mengerti 2 kata dari Sky Palace dan apa artinya.
Itu bukan karena dia lemah. Petik 2. Apakah menurutmu Suster Han akan memahami dua kata dari Sky Palace dan artinya juga? Dia mengumpulkan labu seperti sedang memetik apel. Dia mengambil 4 dari mereka. Memahami arti dari dua kata tidak akan sesulit mengambil labu itu. Ya, menurutku juga begitu. Crystallizer kemungkinan akan menjadi penting sekali lagi, dengan dukungan keluarga Han ini. Petik 2. Saat semua orang membahas ini, Han Yan mencapai tangga batu Skyroad. Hansen, Yun Sui, dan Tousan Feather Crane berdiri di luar tangga batu. Jika sesuatu terjadi pada Han Yan, mereka bisa turun tangan dan menyelamatkannya. Hansen tidak khawatir tentang Han Yan yang dihancurkan di bawah dua kata Sky Palace. Dia khawatir dia akan berakhir seperti dia, memahami arti di balik kata-kata itu dan membiarkannya masuk ke tubuhnya. Jika dia gagal, sebagai kakak laki-lakinya, dia harus menggendongnya sepanjang sisa perjalanan. Tidak pantas bagi orang lain untuk melakukan itu. Sehubungan dengan bakat Han Yan, Hansen sangat percaya diri. Hansen mengira keluarganya memiliki banyak orang yang bakatnya melebihi dirinya. Dia hanya melampaui mereka melalui usaha dan tekadnya. Itulah mengapa dia bisa melakukan hal-hal yang tidak bisa dilakukan orang lain. Itu tidak ada hubungannya dengan bakat. Tentu saja, keberuntungan juga berperan dalam semuanya. Ketika Han Yan mulai menaiki tangga batu Skyroad, dia dengan cepat merasakan tekanan dari kata-kata itu. Dia melambat karena beban yang tiba-tiba dan harus menundukkan kepalanya. Aku tidak hanya mewakili diri aku sendiri di sini. Aku mewakili saudara laki-laki aku. Aku tidak bisa menundukkan kepala saat berjalan ke Sky Palace. Dengan pemikiran itu, pikiran Han Yan meledak dengan paksa keluar. Dia mencoba melawan dua kata dari Sky Palace. Tapi kedua kata itu membawa kekuatan yang mulia. Dia tidak bisa memaksa mereka kembali. Semakin banyak dia bertarung, semakin banyak tekanan yang diterapkan. Tulang lehernya hampir patah. Tubuh Dewa Supernya terbuka lagi. Kekuatan aneh menutupi Han Yan sekali lagi, mengirimnya ke mode King Release Sky. Hansen tidak tahu banyak tentang tubuh Dewa Super Han Yan, King Release Sky. Dia hanya tahu bahwa itu adalah tubuh Dewa Super dengan elemen kausal. Dan sehubungan dengan seberapa kuat King Release Sky, Hansen tidak akan tahu kecuali dia melawannya. Hansen menyadari bahwa Han Yan hanya dapat mengumpulkan labu suci karena tubuh Dewa Supernya, tetapi dia tidak yakin bagaimana dia melakukannya. Saat ini, Han Yan menggunakan tubuh Dewa Super King Release Sky lagi. Hansen memperhatikan dengan cermat, mencoba memahami dengan tepat mengapa itu sangat menakjubkan. Pemimpin Sky Palace melihat Han Yan melawan arti dari dua kata Sky Palace. Dia tersenyum dan berbicara kepada wanita di sebelahnya. Dia masih muda. Setiap orang masih muda pada suatu saat, kata wanita itu singkat. Menjadi sembrono di usia yang begitu muda bukanlah hal yang buruk. Terkadang, orang muda membutuhkan dorongan seperti itu. Petik 2. Pemimpin Sky Palace tertawa dan tidak mengatakan apa-apa. Dia tahu bahwa ekspresi wanita itu tidak berubah, tapi siapapun yang mengerti rekannya akan tahu dari sudut matanya bahwa dia mengagumi apa yang dilakukan Han Yan. Saat mereka berbicara, Han Yan ditekan oleh arti dari dua kata Sky Palace. Kemudian, dia tiba-tiba menegakkan leher dan tubuhnya. Dia menatap ke depan dan terus berjalan menuju pintu Sky Palace. Para elit Sky Palace semua bingung, bertanya-tanya mengapa arti dari dua kata Sky Palace sekarang sepertinya tidak efektif. Tidak mungkin, arti dari dua kata Sky Palace hanya mempengaruhi orang dan makhluk saat pertama kali mereka menaiki tangga batu. Efeknya hilang untuk kedua kalinya, tapi ini pertama kalinya Han Yan naik. Mengapa tidak berhasil? Tetua ke-6 tampak bingung. Sesuatu telah salah. Tidak, itu berhasil pada awalnya, tapi kemudian tiba-tiba berhenti. Jenis seni Geno apa yang dimiliki Han Yan yang begitu menakjubkan? Petik 2. Brother Six, berhentilah mengoceh pertanyaan-pertanyaan ini. Akan aneh jika saudara kandung dari seorang pria seperti Hansen menjadi benar-benar biasa, Yun Changkong dengan lembut menegur tetua ke-6. Senyuman tenangnya berbicara sendiri. Yun Changkong setuju untuk mengambil Han Yan atas perintah Hansen dan Yun Sui. Dia tidak menyangka bahwa Han Yan sudah begitu mengesankan. Dia merasa seolah-olah dia baru saja memenangkan semacam undian pelajar. Han Yan diam-diam berjalan menaiki tangga batu, dan saat dia melakukannya, anggota Sky Palace yang lain mengira ada sesuatu yang salah. Mereka dengan cepat menyadari bahwa arti dari dua kata Sky Palace tidak kehilangan keefektifannya. Itu berhasil, dan sekarang menjadi lebih kuat. Saat ini terjadi, kata-kata itu bersinar. Jika siswa Sky Palace melihat lebih dekat, mereka dapat melihat bahwa itu bukanlah cahaya sungguhan. Kecerahan yang mereka lihat adalah gelombang pikiran yang terlalu kuat. Itu terwujud sebagai cahaya fisik, berkilauan dengan kekuatan. Semakin tinggi Han Yan pergi, semakin cerah pikiran yang memberdayakan kedua kata itu. Itu adalah pikiran yang sangat kuat. Hanya makhluk dewa yang bisa memicunya saat mereka berjalan di Skyroad. Tapi Han Yan hanyalah seorang duke, dan dia sudah bisa memicu arti kata-kata dengan kapasitas seperti itu. Itu mengejutkan. Yang lebih menakutkan adalah kenyataan bahwa pikiran yang begitu kuat masih terbukti tidak efektif melawan Han Yan. Pikiran seperti mata air yang diterangi sinar bulan. Han Yan menaiki tangga batu berpakaian serba putih, seperti perimandi di bawah sinar bulan. Rambut hitamnya melayang di bawah sinar bulan yang berkilauan di belakangnya. Banyak siswa muda Sky Palace tidak bisa mengalihkan pandangan darinya.
Aku sedang jatuh cinta, kata seorang siswa laki-laki. Dia menatap Han Yan dengan penuh kerinduan, sambil memegangi dadanya. Dia hampir memiliki bintang di matanya. Dia adalah peri sejati. Banyak mata siswa Sky Palace muda berkilau seperti serigala lapar. Saat ini terjadi, Han Yan perlahan berjalan di bawah tekanan arti dari dua kata dari plakat Sky Palace. Dia telah menyelesaikan pendakiannya dari tangga batu. Menurut pengalaman Sky di masa lalu, kekuatan pikiran di balik kata-kata sekarang akan berkurang. Tapi kali ini, pikiran dua kata Sky Palace tidak berkurang. Itu meledak seperti gunung berapi.